Ukraina sedang bergerak maju tanpa henti menuju kemenangan total di Crimea. Itu bukan kami yang mengatakan begitu, itu Philip Ingram. Dulu seorang perwira tinggi di intelijen militer Inggris, Ingram adalah pria yang telah melihat segalanya dan memiliki gelar MBE sebagai buktinya. Dan dia baru saja memberikan wawancara yang mengejutkan di mana dia mengungkapkan satu hal penting, sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di Crimea sehingga Putin tidak mampu menghentikannya. Bola salju itu mulai menggelinding menuruni bukit beberapa bulan yang lalu. Sekarang bola salju itu berubah menjadi longsoran salju yang akan menghapus pengaruh Rusia dari Crimea dan melepaskan cengkeraman Putin di semenanjung itu. Tidak ada satupun dari semua ini yang terjadi secara kebetulan. Salah satu hal pertama yang dikatakan Ingram dalam wawancaranya adalah bahwa apa yang terjadi di Crimea, mulai dari strategi isolasi hingga kelangkaan bahan bakar yang merajalela dan serangan-serangan Ukraina yang dilakukan di semenanjung itu, semuanya sudah direncanakan. Ukraina mempersiapkan semua ini dan melakukannya dengan menargetkan sistem pertahanan udara di Crimea secara kejam berulang kali untuk menciptakan jalur di atas Laut Hitam dan Crimea sendiri agar dapat melakukan serangan. Jika kita melihat apa yang terjadi ketika Ukraina pertama kali mendapat izin untuk menggunakan senjata jarak jauhnya, apa yang mereka lakukan? Tanya Ingram secara retoris. Mereka mulai menyerang kemampuan pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu terjadi di seluruh Crimea dan seluruh Rusia saat Ukraina secara sistematis dan konsisten membongkar pertahanan udara. Ini adalah fase pertama dari upaya pembebasan Crimea dan hal ini menjadi landasan bagi semua yang kita lihat sekarang di tahun 2026. Kita melihat serangan-serangan ini meningkat tajam selama 2 bulan pertama tahun ini. Pada bulan Januari dan Februari, Ukraina melakukan antara 20 hingga 25 serangan per bulan terhadap aset pertahanan udara Crimea, menurut laporan data lokasi dan peristiwa konflik bersenjata atau AKLED. Sistem, radar, dan seluruh gudang hancur akibat serangan drone Ukraina, membuka ruang udara untuk memungkinkan semua yang terjadi setelahnya. Ukraina belum menghentikan fase pertama hanya karena sudah memasuki fase kedua, ujar AKLED. Satu fase berlanjut ke fase berikutnya karena Ukraina terus menghancurkan pertahanan udara yang tersisa di Crimea. Kita melihat hal itu pada 1 Agustus ketika The New Voice of Ukraine melaporkan bahwa serangan Ukraina telah memicu kebakaran di pertahanan udara dan posisi peperangan elektronik atau EW di pelabuhan utama Crimea, Sevastopol. Pelabuhan itu yang dulunya menjadi markas armada Laut Hitam sebelum kapal perang Rusia harus berlayar sejauh mungkin dari Ukraina, kini menjadi lebih mudah diserang karena keberhasilan Ukraina dalam menjalankan fase pertama strateginya. Mengenai fase itu yang berlanjut ke tahap berikutnya, konsepnya sederhana. Fase kedua adalah isolasi. Itu masih berlangsung, tetapi kemenangan utama Ukraina di sini adalah bahwa isolasi tersebut mencegah Rusia mengirimkan lebih banyak pertahanan udara ke Crimea untuk menggantikan yang telah hilang. Itu membuat pertahanan Crimea menjadi terbatas dan rentan. Setiap radar, setiap sistem, dan setiap perangkat EW yang berhasil dihancurkan Ukraina sekarang membawa Ukraina lebih dekat ke tujuan utamanya untuk menghilangkan pengaruh Rusia dari seluruh semenanjung itu. Hilangkan kemampuan Rusia untuk melindungi dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Ingram, maka peluang akan terbuka. Dan sungguh, Ukraina benar-benar memanfaatkan peluang yang telah diciptakannya sendiri. Isolasi terjadi setelah pertahanan udara dihancurkan. Ukraina telah menggabungkan pencegatan kendaraan di wilayah pendudukan, di mana mereka menghancurkan truk bahan bakar dan truk suplai yang membawa barang ke Crimea melalui wilayah pendudukan. Dengan lebih dari 70 serangan terhadap kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov hanya pada bulan Juli saja. Semua ini menambah serangan terhadap gudang dan fasilitas militer di Crimea itu sendiri. Jaringan logistik yang mendukung kendali Rusia atas Crimea sedang dipotong-potong sehingga hampir tidak berguna. Ada 2 elemen dalam strategi ini. Sudut militer jelas penting, dan kami akan segera menjelaskan betapa pentingnya kendali Putin yang mulai goyah atas Crimea. Namun yang lebih penting, seperti ditunjukkan Ingram, adalah aspek psikologis dari apa yang terjadi di Crimea. Itu lebih merugikan bagi Putin dibandingkan bahkan kehilangan secara bertahap wilayah yang seharusnya sangat strategis. Dan alasannya sangat sederhana. Crimea seharusnya menjadi simbol kekuatan Rusia dan contoh dari mitos yang diciptakan Putin tentang orang Rusia dan Ukraina sebagai satu bangsa. Semua itu telah hancur berantakan. Ingram menunjuk kampanye agresi awal tahun 2014 ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea sebagai titik awal dari mitos yang coba dibangun Putin. Rusia mengambil alih Crimea hampir tanpa pertumpahan darah, ujar Ingram, dan itu sangat penting bagi psikologi Rusia yang ingin dibangun Putin tentang semenanjung tersebut. Oleh karena itu, itulah inti psikologi Rusia di balik tindakan mereka terhadap Ukraina, kata Ingram tentang aneksasi tersebut. Disitulah semuanya bermula. Hal itu juga memiliki arti psikologis bagi Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya. Vladimir Putin menghabiskan bulan madu terakhirnya di sana. Dia memiliki beberapa properti tepi laut yang sangat berharga.
Begitu juga banyak oligark di lingkaran dalamnya. Bagi Putin, gagasan menggambarkan Crimea sebagai bagian dari Rusia sejak dulu sangatlah penting. Tak lama setelah aneksasi semenanjung itu, Putin terbang ke sana dan melakukan ziarah yang mencolok ke beberapa situs yang ia yakini penting untuk memperkuat mitos-mitosnya. Karangan bunga diletakkan di sebuah monumen Perang Dunia Kedua era Soviet. Putin mengunjungi sebuah katedral yang terkait dengan kekristenan Rusia dan dia sengaja pergi ke Sevastopol untuk melakukan inspeksi armada Laut Hitam yang baru saja direbut Rusia dari Ukraina. Semua itu dilakukan untuk membangun citra Rusia sebagai kekuatan besar yang menyambut Ukraina kembali ke pangkuannya dan seolah-olah rakyat Ukraina menginginkannya. Aneksasi itu praktis tanpa pertumpahan darah. Itu adalah kemenangan besar Putin. Dan hal itu telah ia gunakan untuk menciptakan mitos bahwa orang Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Bagi Putin, Crimea bisa digunakan sebagai simbol persatuan. Menurut Ingram, Crimea juga menjadi milik bersama Ukraina dan Rusia karena markas armada Laut Hitam berada di Sevastopol. Oleh karena itu, sudah ada simbol persatuan antara Ukraina dan Rusia selama bertahun-tahun. Putin memperkuat klaim persatuan ini pada Juli 2021, hanya beberapa bulan sebelum ia melancarkan invasi besar-besaran dengan sebuah esai berjudul tentang persatuan historis bangsa Rusia dan Ukraina. Dalam uraian panjangnya, Putin mengklaim bahwa orang Rusia dan Ukraina selalu satu dan bahwa kekuatan eksternal yang harus disalahkan atas tembok yang muncul di antara keduanya. Pecah belah dan kuasai, seperti yang dikatakan Putin, adalah strategi yang sangat ia kenal. Orang Rusia, Ukraina, dan Belarusia semuanya adalah keturunan Rus kuno, ujar Putin. Itu tampaknya sudah cukup menjadi alasan bagi Rusia untuk mengambil alih Crimea dan pada akhirnya Ukraina, atau dalam pandangan Putin, untuk menyatukan mereka. Semua konteks ini penting untuk memahami apa yang terjadi di Crimea saat ini, karena strategi isolasi Ukraina adalah penolakan langsung terhadap mitos yang diciptakan Putin. Agar klaim satu bangsa itu benar, orang Ukraina harus ingin bergabung dengan Rusia dan menjadi satu. Kenyataannya tidak demikian. Aneksasi Crimea tanpa pertumpahan darah justru memperkuat mitos Putin. Tetapi kehancuran dan penderitaan nyata yang terjadi di seluruh semenanjung saat ini menghancurkan narasi tersebut. Jangan remehkan pentingnya dampak psikologis dari apa yang dilakukan Ukraina. Ukraina memperkirakan bahwa setidaknya 850.000 orang Rusia telah pindah ke Crimea sejak aneksasi tahun 2014. Dan masih banyak lagi yang menganggap semenanjung itu sebagai tujuan liburan. Semua terbujuk oleh klaim persatuan Putin, namun akhirnya menyadari bahwa setiap drone atau rudal yang dikirim Ukraina tidak hanya merusak peralatan militer, tetapi juga menghancurkan cerita yang dirangkai oleh Putin. Orang Ukraina bukan satu bangsa dengan orang Rusia. Pesan itu terus ditekankan dalam fase kedua operasi Ukraina. Runtuhnya mitos ini adalah kunci untuk melepaskan cengkeraman Putin di semenanjung itu, karena hal ini membongkar kebohongan yang telah dikatakan Putin untuk mempertahankan Crimea sejak awal. Namun di balik persatuan yang katanya ada, masih ada satu aspek psikologis lagi dari kendali Putin atas Crimea yang perlu dipertimbangkan, yaitu kekuatan. Persatuan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan unjuk kekuatan bagi Putin. Dan selama lebih dari 1 dekade, Crimea telah menjadi demonstrasi terbaik dari kemampuan Rusia yang katanya bisa mendominasi Ukraina. Kudeta tanpa pertumpahan darah itu bukan hanya soal persatuan. Itu tentang menunjukkan kepada dunia dan rakyat Ukraina bahwa Rusia harus ditakuti. Ukraina tidak melawan karena takut untuk melakukannya. Mereka tahu Rusia akan menyerbu seluruh negeri jika mereka melawan. Mungkin itu benar pada tahun 2014 ketika Ukraina belum siap untuk menghadapi invasi penuh. Tapi pada tahun 2022 dan seterusnya, Ukraina telah menghancurkan klaim tak terkalahkan Rusia ini. Setiap rudal yang terbang atau drone yang menyerang di Crimea sekarang menunjukkan kontradiksi yang jelas antara klaim kekuatan Putin dan kenyataan di semenanjung itu. Mitos Rusia sedang dihancurkan sedikit demi sedikit melalui kampanye isolasi Ukraina, bersama dengan semua yang telah mereka lakukan terhadap Crimea. Ingram menunjukkan apa yang terjadi pada armada Laut Hitam, di mana sekitar 30% armada itu telah dihancurkan dan sisanya bersembunyi. Dia menyoroti serangan Ukraina terhadap jembatan Kerch yang merupakan monumen lain dari kekuatan Rusia yang seolah-olah hebat karena jembatan itu menghubungkan Crimea ke daratan utama Rusia. Semua ini seharusnya tidak pernah mungkin terjadi. Rusia terlalu kuat, Ukraina terlalu lemah. Rusia ingin membingkai aneksasi Crimea sebagai titik awal untuk penyatuan kembali dengan Ukraina, sebuah upaya untuk kembali ke masa kejayaan Rusia. Apa yang telah dilakukan Ukraina, terutama pada tahun 2026, adalah memberikan sebuah kejutan dalam cerita ini. Cengkeraman Putin atas Crimea mulai melemah justru karena Ukraina sangat berhasil menghancurkan pertahanan udara di semenanjung itu dan mengisolasinya dari Rusia serta wilayah-wilayah yang diduduki. Namun semuanya lebih dalam dari itu. Di balik dongeng-dongeng Putin, Crimea juga merupakan aset militer. Hal itu bersama mitos tersebut sedang dihancurkan seiring langkah Ukraina yang tak terbendung menuju kemenangan. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan semua video harian kami. Pada tahun 2026,
Ada perbedaan besar antara kondisi Crimea saat ini dan peran yang seharusnya dimilikinya bagi Rusia secara strategis. Crimea adalah wilayah yang sangat luas, ujar Ingram. Wilayah ini terbukti relatif aman ketika Ukraina tidak memiliki kemampuan jarak menengah. Sebuah pangkalan yang relatif aman untuk menyimpan logistik, menempatkan pangkalan angkatan udara di sana, dan hal-hal lain semacam itu, sehingga bisa menerbangkan dukungan bagi operasi di timur Ukraina serta pasukan Rusia di sana. Ingram mengatakan bahwa pada dasarnya, Crimea memberikan kemampuan seperti kapal induk bagi Rusia karena Putin mengira Ukraina tidak bisa menyerang semenanjung tersebut. Pakar Inggris itu mengulangi kata aman. Begitulah Putin memandang Crimea, pangkalan yang aman untuk melancarkan serangan dan menyalurkan logistik ke Ukraina Timur. Semua itu sekarang telah berubah, dan itu berkat strategi isolasi brilian Ukraina. Dengan mengisolasinya, kata Ingram tentang semenanjung Crimea, yang dilakukan Ukraina adalah menghentikan kemampuan Rusia untuk melakukan hal tersebut. Hal itu telah menghentikan kemampuan Rusia untuk menggunakannya sebagai lapangan udara atau beberapa lapangan udara, sebagai pangkalan logistik, sebagai pangkalan komando dan kendali. Armada Laut Hitam telah dipaksa keluar, dan semua ini membuat Putin sangat khawatir tentang Crimea karena dia tidak bisa menggunakan semenanjung itu untuk mencapai dominasi militer yang telah dia janjikan kepada rakyat Rusia. Putin terpaksa menyaksikan strategi Ukraina untuk Crimea ternyata jauh lebih luas dan jauh lebih efektif daripada yang pernah dia bayangkan. Ketika serangan hanya sesekali terjadi di jembatan Kerch atau serangan terhadap aset militer di Laut Hitam, tetapi bukan di Crimea itu sendiri, Putin masih bisa mengatasinya. Serangan terisolasi tidak berarti apa-apa, begitu menurutnya. Namun sekarang, strategi Ukraina mencakup segalanya. Crimea menjadi target rutin, biasanya diserang beberapa kali setiap minggu. Laut Hitam hampir sepenuhnya dikuasai oleh Ukraina, dan jalur logistik yang mengalir melalui wilayah pendudukan menuju Crimea telah runtuh, sama seperti cengkeraman Putin atas Crimea yang juga mulai goyah. Rusia telah terekspos secara strategis, karena sekali lagi meremehkan Ukraina. Geografi yang membuat Crimea begitu berharga bagi Rusia di awal invasi kini telah berubah menjadi beban. Kapasitas jarak menengah yang dibicarakan oleh Ingram itu sekarang sudah bukan masalah lagi. Ukraina memiliki drone yang bisa menjangkau titik manapun di Crimea. Mereka juga punya drone laut yang bisa menempuh seluruh Laut Hitam hingga ke Laut Azov. Jarak bukan lagi menjadi faktor. Armada Laut Hitam sudah menyadari hal itu sejak awal, dan sekarang wilayah lain di Crimea mulai menyadari hal itu. Crimea tidak lagi aman, dan itu berarti Crimea tidak bisa lagi digunakan sebagai pangkalan militer besar seperti yang dibayangkan oleh Putin. Serangan Ukraina terhadap segala hal mulai dari jembatan dan jalur kereta api hingga konvoi dan depot bahan bakar telah menghancurkan Crimea sebagai aset strategis bagi Putin. Ukraina menggunakan kekuatan untuk merebut kembali Crimea, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun, termasuk Putin. Selama bertahun-tahun, terutama sebelum perang Ukraina, kesepakatannya adalah bahwa merebut kembali Crimea akan membutuhkan serangan amfibi besar-besaran yang memungkinkan Ukraina mengerahkan pasukan ke semenanjung itu. Serangan itu akan disertai serangan darat melalui jalur sempit yang menghubungkan Crimea dengan Ukraina. Itu jelas tidak mungkin terjadi. Ukraina akan kehilangan puluhan ribu tentara, bahkan mungkin lebih, dan akan membuat dirinya rentan di daratan utama. Kekuatan militer bukanlah pilihan, dan sebagian besar pihak barat tampaknya setuju, seperti yang dicatat oleh Independent. Namun kekuatan kini menjadi sebuah pilihan. Hanya saja bukan kekuatan yang diperkirakan siapapun. Seperti yang sering terjadi di Ukraina, drone menjadi pusat dari segalanya. Dan berkat drone, Ukraina bahkan tidak perlu mengirimkan tentaranya ke Crimea untuk melonggarkan cengkeraman Putin. Serangan drone yang terus-menerus dan dampaknya sedang menjalankan proses derusifikasi untuk Ukraina. Kita sekarang telah melihat kapal feri yang membawa kereta dari Rusia melintasi Selat Kerch ke Crimea, membawa wisatawan tetapi juga membawa minyak, gas, makanan, dan segala sesuatu lain yang dibutuhkan orang untuk hidup di sana. Terus-menerus diserang oleh Ukraina, kata Ingram. Itu di luar serangan terhadap truk di wilayah yang diduduki. Ukraina sekarang mengendalikan arus semua pasokan ke Crimea, mulai dari bahan bakar hingga air, dan masalahnya terlihat jelas oleh semua orang. Strategi isolasi Ukraina telah menyebabkan krisis bahan bakar di Crimea, karena stasiun pengisian bahan bakar kehabisan bensin dan orang Rusia kehabisan sarana untuk memasoknya kembali. Bisa dibilang Ukraina memegang kendali tembak atas semenanjung itu, yang dimungkinkan oleh fokus mereka untuk menghancurkan sistem pertahanan udara seperti yang sudah kita sebutkan. Selain bahan bakar, makanan juga menjadi masalah. Reuters melaporkan pada 1 Agustus bahwa penjajah Rusia di Crimea sekarang terpaksa mengantre untuk mendapatkan makanan hangat karena Ukraina melakukan serangan terhadap jaringan energi Crimea yang memutus pasokan listrik bagi para penjajah. Seluruh kota dibiarkan tanpa listrik dan air menurut laporan New York Times. Dalam beberapa kasus, pemadaman listrik berlangsung selama berhari-hari sebelum Rusia bisa menyalakan listrik kembali, hanya untuk kemudian diserang Ukraina lagi. Penerangan malam di semenanjung turun 20% pada bulan Juli. 1,4 juta dari populasi Crimea sebelum perang telah terdampak oleh pemadaman listrik yang disebabkan oleh Ukraina. Inilah intinya. Di luar aspek simbolis dan militer, Ukraina mengubah Crimea menjadi neraka di bumi bagi orang-orang yang telah dipindahkan Rusia ke semenanjung itu. Orang-orang itu tahu bahwa Putin tidak bisa melindungi mereka. Mereka melihatnya setiap hari. Tapi yang benar-benar akan menyakiti Putin bukanlah para penjajah biasa yang mengantre makanan setelah menghabiskan sisa bensin mereka untuk sampai ke penjual, melainkan para elit.
Mereka bisa melihat apa yang telah terjadi pada Crimea, dan itu bukan seperti yang dijanjikan Putin kepada mereka. Crimea seharusnya menjadi tujuan liburan, surga bagi para oligarki Putin yang tidak bisa dijangkau oleh Ukraina. Para oligarki itu sekarang pergi ke pantai, dan mereka melihat pantai itu dipasangi ranjau, kawat berduri, dan alat anti-tank. Sudah tidak sama lagi, semuanya telah berubah, kata Ingram. Itulah pesan yang bocor kembali ke lingkaran elit Rusia, ke lingkaran dalam Putin. Apa yang kita lihat di sini adalah pembebasan melalui penghancuran narasi. Ukraina tidak perlu mengirim tentara ke Crimea. Yang mereka lakukan adalah membuat semenanjung itu tak lagi dapat dipertahankan oleh Putin dan para elitnya. Ukraina hanya perlu terus mengirim drone untuk menyerang apa yang telah mereka serang selama beberapa bulan terakhir. Setiap serangan menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu tidak bisa diperbaiki karena strategi isolasi Ukraina yang brilian. Dan setiap kali sebuah drone mendarat di Crimea, Putin menerima pukulan. Berapa banyak lagi yang bisa ditahan oleh pemimpin Rusia? Sementara semua ini terjadi, Rusia sedang bersiap untuk pemilu Duma negara pada pertengahan September. Ini adalah pemilihan pertama yang diadakan sejak Putin melancarkan invasinya. Dan pemimpin Rusia sedang menghadapi kemungkinan hasil yang buruk. Dia sendiri tidak berisiko kehilangan kekuasaan, tetapi banyak sekutunya yang terancam. Orang-orang yang dipasang Putin untuk mengikuti kebijakannya akan ikut pemilihan. Dan kondisi Crimea mungkin menjadi salah satu faktor terbesar yang memengaruhi. Putin sekarang merasa takut. Dia khawatir bahwa apa yang terjadi di Crimea bersama dengan serangan Ukraina terhadap target-target simbolis lainnya, termasuk Moskow dan Sankt Petersburg, bisa menyebabkan hasil pemilihan tidak berpihak padanya, bahkan di negara polisi di mana dia seharusnya mengendalikan segalanya. Para elit yang dulu menyerah hubungan mereka dengan Putin akan membawa kekuasaan, mungkin akan tersingkir. Dan jika itu terjadi, mereka akan menyalahkan apa yang terjadi di Crimea. Bisik-bisik tentang kegagalan Putin semakin keras setiap harinya di sudut-sudut gelap Kremlin dan di rumah para oligark serta politisi yang melihat bahwa Putin kini lebih lemah dari sebelumnya. Itulah sebenarnya inti dari apa yang dilakukan Ukraina. Ingram menyebutkan pemilu bulan September bukan tanpa alasan. Itu untuk menunjukkan bahwa Putin rentan, bahwa kekuasaannya tidak sekebal yang dia kira. Ukraina adalah alasannya. Runtuhnya kendali Putin atas Crimea bisa memotivasi rakyat Rusia biasa di tempat pemungutan suara dan para elit di balik layar untuk akhirnya bertindak terhadap seorang pemimpin yang sudah terlalu jauh melampaui batas hingga tak bisa ditarik kembali. Putin tidak akan mundur dari Crimea. Ukraina tidak akan menginvasi. Namun, tidak satu pun dari skenario ini perlu terjadi agar Ukraina bisa meraih kemenangan di semenanjung itu. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov telah menjelaskan semuanya pada bulan Juni lalu. Crimea sedang menjadi sebuah pulau. Anda bisa berargumen bahwa sebenarnya Crimea sudah menjadi sebuah pulau, dan yang menanti di masa depan semenanjung itu adalah lebih banyak serangan, lebih banyak penderitaan, dan lebih banyak kemarahan terhadap Presiden Rusia yang berjanji untuk melindungi namun gagal di setiap kesempatan. Kita sedang menyaksikan awal dari akhir kekuasaan Rusia di Crimea. Sesuatu yang besar sudah berlangsung di semenanjung itu, dan bagi Putin, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk dari sini. Ingram telah menjelaskan banyak hal tentang apa yang dilakukan Ukraina di Crimea dan dampak dari kampanye dua fase yang brilian itu. Perang Amerikas dengan Iran kembali memanas. Serangan selama beberapa hari sudah dilakukan, tapi ada sesuatu yang berbeda dari operasi Epic Fury pada putaran kedua ini. Ini bukan hanya soal kekuatan udara lagi. Amerika Serikat telah belajar dari pengalamannya dan tahu bahwa Selat Hormuz akan menjadi kunci keberhasilan pada putaran kedua ini. Jadi Amerika Serikat telah meluncurkan senjata rahasia. Dan ini bukan sekedar senjata biasa. Ini adalah sesuatu yang dikembangkan oleh Ukraina dan Amerika Serikat telah belajar cara menggunakannya. Ukraina memberikan kuncinya kepada Amerika Serikat. Sekarang, untuk pertama kalinya bagi Amerika Serikat, kunci itu sedang digunakan untuk membuka penghalang Selat Hormuz. Dan Iran tidak siap menghadapi semua ini. Apa kunci itu? Biar Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang menjelaskan. Dalam sebuah artikel, tanggal 13 Juli yang diterbitkan di X, CENTCOM mengungkapkan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan ofensif terhadap Iran pada hari sebelumnya dan bahwa serangan-serangan tersebut mengenai beberapa lokasi, semuanya dengan tujuan khusus untuk mencegah Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Pasukan CENTCOM menyerang sistem pertahanan udara militer Iran, situs radar pesisir, kemampuan rudal dan drone, serta kapal-kapal kecil menggunakan pesawat tempur Amerika Serikat, kapal angkatan laut, drone udara serang sekali pakai, dan drone laut serang sekali pakai. Untuk pertama kalinya, artikel tersebut mengungkapkan. Pernyataan terakhir itulah yang menjadi sorotan. Untuk pertama kalinya, AESA telah menggunakan drone maritim kamikaze untuk menyerang musuh. Dan dengan melakukan hal itu, Amerika baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa mereka terinspirasi oleh semua yang berhasil dicapai Ukraina melawan Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov. Ukraina adalah inovator dalam era teknologi drone ini, dan mereka telah membuat cetak biru untuk menggunakan drone laut guna menguasai wilayah perairan yang relatif kecil. Senjata rahasia Ukraina sekarang sedang digunakan melawan Iran.
Tapi, apakah benar senjata buatan Ukraina yang menyebabkan kerusakan itu? Ada tanda-tanda bahwa itu mungkin benar, yang muncul sekitar sebulan sebelum ISX akhirnya menggunakan drone laut untuk pertama kalinya. Pada 9 Juni, Media United 24 melaporkan bahwa drone maritim Magura V5 milik Ukraina telah melakukan debutnya di Indo-Pasifik selama operasi pelatihan AS-REC. Drone tersebut memberikan kesan yang kuat. Operasi yang melibatkan 17.000 tentara itu berhasil menenggelamkan sebuah kapal target selama latihan tembak langsung di Filipina, menunjukkan bahwa drone itu memang persis seperti yang selama ini ditunjukkan Ukraina. Ini adalah drone yang sama yang mengacaukan armada Laut Hitam Rusia, hingga armada itu pada dasarnya tidak lagi menjadi faktor di Ukraina saat ini. Dan di Filipina, AS merasakan langsung kekuatan senjata Ukraina untuk pertama kalinya. AS bahkan melakukan serangan ini di Selat Luzon yang tampaknya merupakan langkah yang disengaja untuk menunjukkan kepada negara-negara yang menguasai jalur air sempit seperti Iran dengan kendalinya atas Selat Hormuz bahwa AS dapat menggunakan drone maritim secara efektif. Operasi itu menandai penyebaran resmi drone Ukraina di luar Laut Hitam. Dan hal ini mungkin membuat Anda berasumsi bahwa Magura V5 lah yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Iran pada 12 Juli. Namun, asumsi-asumsi tersebut salah. AS mungkin sedang menguji Magura V5 dan bisa jadi akan segera mengerahkan kekuatan drone tersebut yang memiliki muatan 320 kg dan jangkauan 430 mil laut di Selat Hormuz. Namun untuk pengerahan tempur drone laut yang pertama kalinya, AS mungkin terinspirasi oleh aksi Ukraina di Laut Hitam. Tetapi mereka ingin menggunakan drone buatan sendiri untuk mengirim pesan kepada Iran bahwa ada jenis senjata baru yang hadir di wilayah tersebut. Bukan Magura V5 yang digunakan AS pada 12 Juli. Itu adalah Corsair. Dalam laporannya tentang apa yang dilakukan CENTCOM di Iran, Military Times mengatakan bahwa AS Rekas menggunakan Corsair untuk membantu melemahkan kemampuan Iran dalam melanjutkan serangan terhadap kapal dagang melalui Selat Hormuz. Dan mudah untuk melihat mengapa ISS mungkin lebih memilih menggunakan drone laut itu dibandingkan drone Ukraina yang sudah lebih mapan. Corsair sangat bertenaga. Dibuat oleh Saronic yang berbasis di Texas, Corsair memiliki panjang 24 kaki dan dapat mengirimkan muatan seberat 1.000 kg dengan jangkauan lebih dari 1.000 mil laut. Jadi kapal ini dapat menempuh jarak lebih dari 2 kali jarak tempuh Magura V5 dan memberikan daya ledak lebih dari 3 kali lipat dalam serangan kamikaze. Corsair juga dapat mencapai kecepatan hingga 35 knot yang membuatnya cukup cepat untuk menghadapi kapal cepat Iran yang menjadi ancaman utama di Selat Hormuz. Bagaimanapun juga, angkatan laut tradisional Iran tidak akan bisa berbuat banyak. Menjelang akhir fase pertama operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari 160 kapal angkatan laut Iran yang pada dasarnya membuat angkatan laut Iran lumpuh sejak awal. Sekarang, kapal cepat dan kapal kecil serupa menjadi inti dari strategi Iran. Mengikuti pola operasi Ukraina di Laut Hitam, Amerika Serikat sekarang ingin menjadikan Corsair sebagai penangkal yang sempurna. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Amerika Serikat mungkin memilih Corsair daripada Magura V5 dari sisi tempur. Ya, Corsair memang lebih bertenaga dan dapat menempuh jarak lebih jauh. Tetapi, Magura V5 sudah terbukti sebagai penghancur kapal. Itu mungkin membuat Anda berpikir bahwa itu adalah pilihan yang lebih baik. Namun Corsair jelas bukan sesuatu yang belum teruji. Faktanya, kapal ini sudah pernah digunakan oleh RPK sebelumnya, meskipun bukan untuk jenis misi seperti yang baru saja kita lihat. Platform Corsair telah menempuh lebih dari 100.000 mil laut. Jadi jelas bukan seperti drone ini baru saja dijatuhkan ke laut untuk pertama kalinya di Iran. Kapal ini juga punya rekam jejak yang solid dalam berbagai jenis misi lainnya. Bahkan rekam jejaknya pun masih baru. Baru pada 8 Juni lalu, Amerika Serikat menggunakan Corsair untuk menyelamatkan kru helikopter Apache AH-64 yang jatuh di lepas pantai Oman seperti yang disoroti oleh Task and Purpose. Helikopter itu diyakini telah terkena serangan drone Iran dan Corsair membuktikan bahwa kapal ini bisa menjadi cara berisiko rendah untuk menavigasi Selat Hormuz demi menyelamatkan para tentara. Itu adalah yang pertama kali bagi Amerika Serikat sendiri karena ini adalah pertama kalinya Amerika menggunakan drone laut untuk menyelamatkan personel yang terdampar di laut. Apa yang dilakukan CENTCOM dengan Corsair pada 12 Juli sangat berbeda. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di sini adalah menyaksikan Ukraina membentuk ulang peperangan laut modern. Terinspirasi oleh Magura, yang kami ingatkan mungkin juga akan segera memasuki Selat Hormuz, Amerika Serikat telah memamerkan kekuatan drone laut terhadap Iran. Itu adalah sinyal yang jelas kepada rezim Teheran bahwa pertempuran di Selat Hormuz akan berjalan berbeda kali ini. Seperti Laut Hitam, Selat Hormuz adalah perairan yang relatif kecil dengan titik akses yang jelas. Itu bisa dikendalikan. Namun, masih ada pertanyaan yang belum kita jawab. Yang paling utama adalah apa sebenarnya yang diserang Amerika dengan Corsair. Kita tahu bahwa serangan pertama dari jenisnya telah dilakukan. Tapi apa yang sebenarnya dihancurkan?
Anda akan segera mengetahui jawabannya. Tapi sebelumnya, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan ke saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Ada perbedaan utama antara kampanye Laut Hitam Ukraina dan apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat dengan drone lautnya, dan perbedaannya terletak pada jenis target yang diserang. Ukraina fokus utamanya untuk menghancurkan kapal dengan drone lautnya karena mereka tahu bahwa Rusia tidak bisa menggantikan kapal perang yang telah dihancurkan di Laut Hitam. AS tidak memiliki kemewahan itu ketika berhadapan dengan kapal cepat Iran yang lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan kapal perang Rusia. Jadi AS memutuskan bahwa daripada menargetkan kapal cepat dengan Corsair, mereka akan langsung menyerang sumbernya, yaitu pangkalan tempat kapal-kapal cepat itu berangkat. Apa yang dilakukan AECS dengan drone Corsair pada 12 Juli merupakan bagian dari serangkaian serangan yang lebih luas yang juga melibatkan drone udara, kapal perang, dan jet tempur yang semuanya digabungkan untuk menyerang puluhan instalasi militer Iran. Namun tugas drone Corsair adalah menargetkan pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. 3 drone laut Amerika menyerang pangkalan itu, dan jelas mengapa AS memilih target khusus ini untuk pendekatan tempur pertamanya. Bandar Abbas dianggap sebagai salah satu pangkalan angkatan laut terpenting Iran karena ini adalah instalasi utama baik untuk angkatan laut Iran maupun pasukan laut yang dikerahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Yang terakhir ini terutama bertanggung jawab atas pengerahan kapal cepat yang digunakan Iran untuk mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Bandar Abbas adalah pusat serbaguna bagi angkatan laut Iran, lapor Sandbox. Di sana terdapat titik-titik komando dan pengendalian. Iran menggunakannya sebagai titik persiapan untuk kapal cepat dan kapal penabur ranjanya. Keduanya sudah banyak menimbulkan masalah di Hormuz. Bahkan ada rudal yang ditempatkan di pangkalan ini, tetapi yang paling utama dan mungkin alasan besar mengapa pangkalan ini menjadi yang pertama diserang oleh drone Corsair Amerika. Bandar Abbas terletak tepat di ujung tikungan Selat Hormuz, yang benar-benar berada tepat di tengah jalur perairan tersebut. Pangkalan ini menjadi pusat dari semuanya. Tidak ada kapal yang mencoba berlayar masuk atau keluar dari selat yang bisa menghindari Bandar Abbas, dan kapal apapun yang tidak diinginkan Iran berada di Selat Hormuz dapat menjadi target senjata yang diluncurkan dari pangkalan khusus ini. Jadi, Amerika Serikat menyerangnya dengan drone laut Corsair. Dan dengan melakukan itu, Amerika tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan pelabuhan yang dibangun di pangkalan tersebut, tetapi juga memastikan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh sistem pertahanan udara era Soviet dan rudal anti kapal milik Tiongkok yang dipasang di Bandar Abbas menjadi hampir tidak berguna. Sandbox melaporkan bahwa target spesifik Amerika mungkin adalah fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal selam di Bandar Abbas. Hal ini masuk akal dalam konteks menyingkirkan satu-satunya aspek kekuatan laut Iran yang tersisa yang tidak bisa dihancurkan begitu saja oleh Amerika Serikat dengan serangan udara dan rudal anti kapal di permukaan. Namun Amerika Serikat belum mengonfirmasi apapun selain bahwa serangan itu memang terjadi dan drone laut Corsair terlibat. Sekarang Bandar Abbas sudah pernah menjadi sasaran serangan Amerika sebelumnya. Namun rezim Iran tidak siap dengan apa yang telah disiapkan Amerika Serikat kali ini. Mereka tidak mungkin siap. Corsair belum pernah digunakan untuk melakukan serangan sebelumnya. Dan meskipun Iran mungkin memperkirakan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan menggunakan drone laut dalam pertempuran di Selat Hormuz, mereka jelas tidak menduga drone itu akan digunakan untuk menyerang sebuah pangkalan. Kapal cepat mungkin iya, tapi salah satu pangkalan paling kuat di pantai Iran seharusnya tidak bisa diserang. Namun kenyataannya pangkalan itu tetap terkena serangan. Dan meskipun Iran mungkin tidak menyangka Corsair akan menjadi senjata pilihan Amerika, mereka tahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat hal itu sangat jelas menjelang dimulainya kembali operasi Epic Fury. Frustrasi karena negosiasi tidak berjalan secepat yang diinginkan Amerika Serikat atau ke arah yang diinginkan Amerika Serikat, Trump mengatakan pada 8 Juli bahwa perjanjian gencatan senjata Amerika dengan Iran telah berakhir sambil menyebut para pemimpin negara itu sebagai gila dan sampah. Hal itu terjadi setelah pertukaran serangan terburuk antara Amerika dan Iran yang pernah terjadi sejak kedua pihak menandatangani nota kesepahaman yang diantaranya menjamin periode gencatan senjata selama 60 hari. Sepertinya jaminan itu tidak berhasil. AS juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 2 hari setelah penggunaan drone laut sebagai senjata untuk pertama kalinya, Trump mengatakan bahwa pembangkit listrik dan jembatan Iran akan menjadi target berikutnya. AS juga memperlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Minggu depan akan menjadi sangat buruk bagi mereka, ujar Trump. Seraya menambahkan, kami akan menghancurkan semua pembangkit listrik mereka. Kami akan menghancurkan semua jembatan mereka, kecuali mereka mau duduk di meja perundingan dan bernegosiasi. Dengan risiko terdengar sinis, semakin banyak yang berubah, semakin banyak pula yang tetap sama. Sepertinya Amerika Serikat dan Iran kembali ke posisi mereka beberapa bulan yang lalu.
Semua itu membawa kita pada pertanyaan jelas tentang apa arti semua ini untuk masa depan. Kita melihat Amerika Serikat melakukan berbagai hal untuk pertama kalinya bersamaan dengan dimulainya kembali serangan udara dan laut yang menjadi ciri situasi di Selat Hormuz selama sebagian besar periode antara bulan Maret dan Juni. Ini juga bukan hal jangka pendek bagi pemerintahan Trump. Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa perang dengan Iran kembali terjadi dan akan berlangsung selama Amerika Serikat membutuhkannya. Pemberitahuan resmi telah diberikan kepada Kongres bahwa Amerika Serikat melanjutkan aktivitas militer di Iran dalam bentuk surat yang dikirimkan Trump pada 10 Juli. Memberitahu Kongres bahwa aktivitas ini telah dimulai. Hal itu telah memicu perdebatan di Amerika Serikat. Pemberitahuan bukanlah hal yang sama dengan persetujuan Kongres. Tentu saja, pemerintahan Trump juga tidak mencari persetujuan pada kali pertama itu. Sementara perdebatan berlangsung, kami lebih tertarik pada implikasi militer dari penggunaan pertama drone laut oleh Amerika untuk melakukan serangan. Implikasi tersebut sangat besar, karena satu insiden ini mungkin menandakan perubahan besar-besaran dalam cara Amerika Serikat mengembangkan dan membeli senjata. Saronic adalah contoh sempurna dari perubahan yang sedang terjadi di industri pertahanan Amerika saat ini. Sekali lagi, terinspirasi oleh Ukraina, Amerika Serikat mengandalkan kontraktor pertahanannya untuk memberikan kemampuan tempur yang nyata daripada menghabiskan jutaan dolar untuk platform dan senjata yang sama-sama ditujukan untuk proyeksi kekuatan maupun untuk benar-benar digunakan. Corsair adalah salah satu hasil dari perubahan dinamika pengadaan pertahanan ini. Drone laut ini menelan biaya kurang dari $1 juta bagi Amerika Serikat, menjadikannya lebih murah daripada misil apapun yang digunakan Amerika melawan Iran dan mampu melakukan misi penyelamatan serta serangan. Apa yang kita lihat di sini adalah pergeseran menuju efisiensi biaya yang dikombinasikan dengan efektivitas tempur, yang secara singkat menggambarkan pendekatan Ukraina dalam mengembangkan senjata yang mereka gunakan melawan Rusia dengan sangat tepat. Pergeseran ini masih berlangsung. Di Iran, kita kemungkinan akan melihat debut beberapa senjata baru, meskipun senjata-senjata itu akan melengkapi apa yang sudah digunakan AS Serikat, bukan menggantikannya. Namun, pergeseran ini kemungkinan besar akan mendorong AS untuk mengembangkan lebih banyak drone dari segala jenis. Sekali lagi, itu karena Ukraina. Ukraina telah menunjukkan bahwa drone dapat digunakan untuk hampir setiap tugas yang bisa dibayangkan dalam peperangan modern, meninggalkan AS dalam posisi yang tidak biasa, yaitu harus mengejar ketertinggalan di bidang ini. Kembali fokus pada konflik yang kembali memanas di Iran. Jelas bahwa Selat Hormuz akan menjadi titik fokus bagi Amerika Serikat dan Iran. Bagaimana mungkin tidak? Kekacauan di jalur air ini yang menjadi ciri operasi Epic Fury di awal tahun karena blokade sukses yang dilakukan Iran menyebabkan harga minyak melonjak tajam dan ketegangan meningkat tajam di seluruh dunia. Karena perang membatasi kemampuan negara-negara Teluk untuk menjual minyak dan membuat banyak negara barat gelisah tentang konflik yang menurut mereka seharusnya tidak perlu terjadi. Harga minyak sudah mulai naik lagi, menurut laporan CNBC. Bukan kebetulan bahwa serangan pertama yang dilakukan oleh Corsair terjadi di Selat Hormuz. Pada akhirnya, siapapun yang menguasai jalur air ini akan keluar sebagai pemenang dalam perang antara Amerika dan Iran. Kedua belah pihak mengetahuinya. Trump sudah menyatakan blokade bersama dengan tuntutan tarif 20% untuk kapal-kapal yang segera ditarik kembali. Iran mengatakan bahwa mereka akan menghentikan semua ekspor minyak Timur Tengah melalui selat tersebut. Iran juga mulai melakukan serangan sendiri dengan menghantam pangkalan militer Amerika di Kuwait dan Bahrain, serta kapal tanker minyak berbendera Uni Emirat Arab di Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan Amerika. Rasanya seperti musim semi tahun 2026 terulang kembali. Bagi AES, perbedaannya sekarang adalah mereka memiliki senjata baru yang digunakan di Selat Hormuz. Seberapa besar pengaruh senjata itu masih harus dilihat. Corsair jelas efektif, tapi sepertinya tidak akan digunakan untuk mengejar kapal cepat. Financial Times memperkirakan bahwa Iran memiliki antara 500 hingga 1.000 kapal jenis ini, menggunakan armada drone laut yang harganya mendekati $1 juta untuk memburu kapal-kapal jenis ini tidak efisien dan mungkin tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan jumlahnya saja. Sebagai gantinya, ISIS mungkin akan menggunakan Corsair dengan cara-cara yang sudah pernah kita lihat, penyelamatan saat diperlukan, dan serangan terhadap pelabuhan serta pangkalan pesisir yang digunakan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz. Logikanya masuk akal. Menghentikan kapal-kapal cepat Iran sejak dari sumbernya akan mengurangi dampak yang bisa mereka timbulkan terhadap pelayaran, memberi Amerika Serikat lebih banyak waktu untuk mencapai apa yang ingin mereka lakukan di Iran sebelum tekanan dari komunitas internasional kembali membebani seperti sebelumnya. Ada juga kemungkinan bahwa Corsair bisa digunakan untuk mengawal kapal dagang di Selat Hormuz. Institut Angkatan
Angkatan Laut AS melaporkan pada bulan Juni bahwa Komite Angkatan Bersenjata DPR telah merekomendasikan ini sebagai salah satu kasus penggunaan drone laut Amerika, dengan menyatakan komite percaya bahwa kapal air milik militer yang diawaki dapat dibantu oleh kapal permukaan tak berawak khusus USV yang memberikan perlindungan pasukan yang lebih baik, peringatan dini, kemampuan deteksi dan efek pertahanan, sambil mengurangi risiko terhadap personel. Satu hal yang sangat jelas adalah bahwa Corsair dan mungkin drone laut lainnya sedang diperhitungkan dalam putaran kedua operasi Epic Fury. Amerika Serikat telah belajar dari Ukraina dan mereka tahu seberapa serbagunanya drone-drone ini. Dan meskipun mungkin tidak dapat menerapkan strategi yang sama seperti yang digunakan Ukraina terhadap Rusia di Laut Hitam karena banyaknya kapal cepat yang dimiliki Iran, Amerika baru saja menunjukkan kepada kita betapa berbahayanya korsar-korsar mereka. Perkiraan kami, kita akan melihat lebih banyak serangan pesisir yang dilakukan oleh drone laut Amerika dalam waktu dekat. Namun di luar itu, kemungkinannya sangat banyak. Dan apa yang akan dilakukan AS selanjutnya, kemungkinan besar akan bergantung pada respons Iran di Selat Hormuz. Kita juga mungkin akan melihat ASS memperkenalkan sesuatu yang jauh lebih mahal ke dalam perang dengan Iran. Pesan tersebut telah disampaikan dari Victoria hingga Quebec. Kanada sedang melakukan perubahan besar, seringkali dipandang, baik secara adil maupun tidak, sebagai militer yang hanya ikut-ikutan dan bergantung pada ASS untuk perlindungan, sehingga bisa mempertahankan semacam paham pasifisme yang aneh. Kanada sekarang sedang bersiap untuk perang yang ditakuti semua orang. Tidak boleh ada lagi pembatasan anggaran. Kanada harus mempersenjatai diri kembali, membangun ulang, dan memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi ancaman Rusia yang semakin mendekat dan secara langsung mempengaruhi NATO. Sebuah era militer baru telah datang ke Kanada, dan ini mengirimkan sinyal bahwa mereka siap untuk bertarung. Pada 6 Juli, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berbicara menjelang KTT NATO, di mana dia bertemu dengan puluhan pemimpin negara anggota NATO lainnya untuk membahas apa yang harus dilakukan kelompok tersebut terkait situasi geopolitik sulit yang diciptakan oleh agresi tanpa henti Putin. Carney memiliki pesan yang jelas. Di dunia yang semakin berbahaya dan terpecah, Kanada harus berbuat lebih banyak untuk membela diri, menjaga kedaulatan, dan mendukung para sekutunya. Perdana Menteri Kanada menyatakan, sebelum menambahkan, bahwa dekade-dekade keputusan kebijakan luar negeri yang membentuk militer Kanada berdasarkan asumsi bahwa mereka akan selalu didukung oleh mitra terkuatnya, kini telah berakhir. Asumsi-asumsi yang membentuk kebijakan pertahanan dan luar negeri Kanada selama puluhan tahun telah terguncang. Sejarah kembali dengan kekuatan penuh. Kalimat terakhir itu memang menakutkan, tapi benar. Vladimir Putin telah membawa kembali kengerian era Perang Dingin setelah 3 dekade lewat invasinya ke Ukraina. Dan ketakutannya sekarang adalah bahwa dia akan segera memperluas agresinya menjadi perang yang melanda Eropa dan mungkin juga seluruh dunia. Apa yang kita lihat di sini adalah perubahan total dalam kebijakan Kanada yang diumumkan oleh Mark Carney. Selama beberapa dekade, Kanada dipandang sebagai salah satu mata rantai terlemah NATO, menurut laporan Wall Street Journal. Media tersebut memang ada benarnya. Negara tersebut memiliki sejarah panjang, tidak pernah mendekati target pengeluaran pertahanan NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto atau PDB anggotanya. Bahkan, pada tahun 2025, Kanada hanya menghabiskan 1,37% dari PDB-nya untuk pertahanan dan secara rutin berada di bawah target NATO sejak target tersebut ditetapkan pada tahun 2006. Hal itu berubah pada tahun 2026 dan kita akan membahas seberapa cepat perubahan itu terjadi. Namun, pernyataan Carney jauh lebih dari sekedar gertakan dari sebuah negara yang selalu memiliki potensi untuk menjadi kekuatan militer besar. Ini adalah pernyataan niat, sebuah sinyal kepada musuh potensial manapun yang mendengarkan bahwa Kanada akan mengakhiri masa-masa berleha-leha dan hanya mengandalkan posisinya di NATO dan sedang bersiap untuk berkembang menjadi kekuatan tempur yang tangguh dan siap menghadapi perang apapun yang datang. Jangan salah, Carney ingin Putin tahu bahwa Kanada sedang bangkit. Dia memberi sinyal pendekatan baru yang oleh AFSIA Internasional dijelaskan dalam 3 fase: membangun kembali, memperkuat persenjataan, dan mengurangi ketergantungan. Di tengah pengumuman bahwa Kanada sedang bersiap untuk mengalokasikan $81 miliar guna memodernisasi tentaranya melalui sebuah program yang dinamai Strategi Industri Pertahanan. Carney telah mengatakan bahwa tatanan berbasis aturan di masa lalu mulai memudar dan Kanada harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Untuk memastikannya, Kanada telah membentuk Badan Investasi Pertahanan atau DIA untuk mengawasi strategi barunya, dan badan tersebut berfokus pada 5 pilar yang akan membuat Kanada kembali bersinar sebagai anggota kunci NATO. Pilar-pilar tersebut berada di bawah 3 fase yang disebutkan oleh AFSIA. Dan pilar-pilar itu adalah memperbarui hubungan Kanada dengan mitra industri, memprioritaskan produksi senjata dalam negeri, berinvestasi dalam inovasi militer, bekerja sama dengan mitra domestik, dan mengamankan rantai pasokan untuk menghilangkan hambatan yang dapat memengaruhi kemampuan Kanada dalam mempertahankan diri. Itu adalah hal-hal dasarnya, tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Mari kita mulai dengan aspek pembangunan kembali. Untuk menjadi kekuatan militer seperti yang seharusnya, agar bisa bersaing dengan Rusia atau musuh lainnya, Kanada perlu memperkuat militernya.
itu dimulai dengan perekrutan, dan ini adalah bidang di mana Kanada mulai bersinar. Politico mengatakan bahwa ada perubahan besar yang terjadi di dalam Kanada saat rakyat negara itu menerima seruan Carney untuk memperkuat militer. Perubahan itu telah menghasilkan peningkatan jumlah warga Kanada, terutama dari generasi muda yang mendaftar di Angkatan Darat Kanada. Selama setahun terakhir, hingga musim panas 2026, telah terjadi peningkatan pendaftaran sebesar 13%, yang sebagian didorong oleh Kanada yang menawarkan kenaikan gaji sebesar 20% kepada para tentaranya, dan menjanjikan layanan sosial serta perumahan militer yang lebih baik bagi mereka yang mendaftar. Kanada sebenarnya tidak bisa dibilang memiliki militer yang lemah. Sebelumnya, Global Firepower menempatkan negara itu sebagai yang terkuat ke-28 dari 145 negara yang dinilai setiap tahunnya. Namun, untuk sebuah negara dengan sekitar 40 juta penduduk, militer aktif yang hanya berjumlah 63.500 personel selalu menjadi titik lemah. Itu jelas bukan jumlah militer yang cukup besar dari segi jumlah personel, terutama jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, dan warga Kanada dengan cepat menyadarinya. Politico melaporkan bahwa 63% warga Kanada sekarang percaya bahwa negara mereka perlu mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk pertahanannya daripada yang sudah dilakukan saat ini, terutama setelah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang akan segera kita bahas. BBC menambahkan bahwa tingkat anggota militer yang keluar dari militer Kanada juga menurun seiring dengan meningkatnya tingkat perekrutan. Semua ini sangat penting untuk bagian pembangunan kembali dalam transformasi Kanada. Untuk memperkuat militer, pertama-tama harus ada dukungan rakyat. Kanada tampaknya memilikinya, dan itu memberinya landasan yang kuat untuk membangun. Dan itulah yang sedang dilakukan Kanada, membangun. Kanada telah membuat dokumen strategi setebal 58 halaman untuk menguraikan komitmen pengeluaran yang akan datang dari sekarang hingga tahun 2035. Komitmen ini mencakup 180 miliar dolar yang didedikasikan untuk pengadaan dan 290 miliar dolar yang akan diinvestasikan ke infrastruktur pertahanan negara. Dengan kata lain, pembuatan senjata dan sistem pertahanan yang sesungguhnya yang dibutuhkan Kanada jika ingin punya peluang dalam perang apapun yang akan datang. Selain itu, Euromiden Press melaporkan bahwa Kanada sedang meluncurkan langkah-langkah baru yang akan memungkinkannya untuk melawan ancaman perang hibrida yang ditimbulkan oleh negara-negara seperti Rusia. Menurut Duta Besar Kanada untuk Ukraina yang akan segera meninggalkan jabatannya, Natalia Smoch, Kanada telah membuat 2 program bersama mitranya untuk melawan ancaman hibrida. Yang pertama adalah sebuah akademi yang akan menyediakan analis bagi Kanada dan memastikan pertukaran informasi antara negara itu dan mitra pertahanannya. Yang kedua adalah dana yang akan digunakan untuk mendukung korban serangan hibrida, khususnya organisasi dan individu yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melawan jenis taktik perang hibrida yang digunakan Rusia, seperti peretasan. Sekali lagi, semua ini adalah pekerjaan dasar yang sangat penting untuk proses pembangunan kembali. Namun selain membangun, Kanada harus melakukan hal penting yang harus dilakukan semua militer jika mereka ingin dihormati oleh kekuatan-kekuatan yang ingin mengancam mereka, yaitu mempersenjatai kembali. Lebih banyak personel dan program baru memang baik, tapi semua itu tidak banyak berarti saat berhadapan dengan militer Rusia yang lebih besar. Yang akan menarik perhatian Putin serta perhatian musuh-musuh Kanada lainnya adalah senjata dan dalam jumlah banyak. Namun sebelum kita membahas aspek persenjataan, kembali dari pendekatan baru Kanada terhadap pertahanan, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami membuat video yang membahas bagaimana kekuasaan bergeser dan dinamika geopolitik yang terus berubah yang memengaruhi kita semua. Jika Anda baru di sini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat lebih banyak video harian kami. Mari kita bicara soal pengeluaran. Kita sudah membahas bagaimana Kanada tertinggal dari anggota NATO lainnya dalam hal pengeluaran selama bertahun-tahun, dan bagaimana tahun 2026 menjadi pertama kalinya dalam waktu yang lama negara ini mencapai target pengeluaran NATO. Akan ada lebih banyak lagi. The Wall Street Journal mengatakan bahwa anggaran pertahanan Kanada tahun 2025 telah menjanjikan tambahan pengeluaran sebesar 60 miliar dolar hingga tahun 2030 untuk memperkuat angkatan bersenjata negara tersebut. Kanada juga telah setuju untuk mencapai target baru NATO, yaitu pengeluaran sebesar 5% dari PDB pada tahun 2035. Target tersebut akan dicapai dengan mengalokasikan 3,5% dari PDB untuk pertahanan dan 1,5% lainnya untuk investasi penting yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, seperti program penanggulangan perang hibrida yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ada beberapa pihak yang mengkritik dugaan kurangnya transparansi dalam rencana pengeluaran pertahanan pemerintah Kanada. Meskipun Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, telah mengatakan bahwa rincian lebih lanjut akan diberikan seiring Kanada melangkah maju. Kami tidak punya alasan untuk meragukan Champagne, dan kami juga memiliki banyak indikasi tentang untuk apa Kanada akan menghabiskan sebagian besar dananya terkait bagian persenjataan ulang dari rencana tersebut. Salah satunya, Kanada berupaya untuk terikat erat dengan rencana pertahanan Eropa. Pada Desember 2025, Kanada berhasil mencapai kesepakatan akhir untuk bergabung dengan program Security Action for Europe atau SAFE milik Uni Eropa. Program senilai 171 miliar dolar itu digambarkan oleh Politico sebagai skema pinjaman untuk persenjataan, dan program ini akan memberikan Kanada akses ke proyek-proyek yang dibiayai bersama serta memungkinkan perusahaan-perusahaan Kanada untuk mengajukan penawaran pekerjaan di bawah program SAFE. Dengan kata lain, program ini mendukung beberapa pilar dari rencana pertahanan baru Kanada, termasuk penguatan hubungan dengan mitra yang sudah ada dan pengembangan sektor manufaktur pertahanan dalam negeri Kanada. Tapi itu baru permulaan.
Dalam hal pengeluaran langsung untuk senjata baru, Kanada belakangan ini sedang cukup gencar berbelanja. Berita utamanya sejauh ini muncul pada 6 Juli. Saat itulah muncul berita bahwa Kanada telah sepakat untuk membeli 12 kapal selam dari Jerman dalam apa yang disebut BBC sebagai kesepakatan terbesar yang pernah ada untuk jenis ini. Kesepakatan ini membuat Kanada menangani salah satu masalah utama angkatan lautnya, yaitu hanya 1 dari 4 kapal selam yang ada saat ini benar-benar layak berlayar. Dan ini juga akan mendukung pilar penting bagi Kanada dalam membangun kapasitas manufaktur pertahanan mereka sendiri. Kesepakatan yang telah disetujui namun belum diformalkan ini membuat Kanada memilih TKMS sebagai pemasok kapal selamnya. Perusahaan itu berspesialisasi dalam membangun kapal selam non-nuklir, jadi Kanada tidak akan berinvestasi pada kapal selam kelas atas. Tapi itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah Kanada akhirnya berinvestasi setelah bertahun-tahun membiarkan angkatan lautnya berjuang dengan kapal selam yang tidak memadai. Setelah selesai, 12 kapal selam ini akan memberi Kanada kemampuan untuk mengoperasikan 3 kapal selam pada satu waktu, memberikan ruang untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam lainnya. Dan kapal selam tersebut akan memiliki kemampuan beroperasi di bawah es. Bagi negara yang memperkirakan akan terjadi konflik dengan Rusia di wilayah Arktik, hal itu sangat penting. Kesepakatan ini masih dalam tahap awal dan kita belum tahu berapa besar yang akan dibelanjakan Kanada atau kapan mereka akan menerima kapal selam tersebut. Namun 12 kapal selam tidaklah murah dan seiring dengan pengeluaran besar-besaran ini, ada kesepakatan lain yang menunjukkan bagaimana Kanada secara aktif mempersenjatai kembali militernya. The Wall Street Journal mengatakan bahwa pada bulan Juni, Kanada menandatangani kesepakatan senilai 1,76 miliar dolar dengan Australia untuk membeli sistem radar over the horizon yang juga kemungkinan akan menjadi kunci dalam rencana negara tersebut untuk mempertahankan kepentingannya di wilayah Arktik. Ada juga dugaan bahwa Kanada mungkin sedang mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Gripen dari Swedia setelah kunjungan keluarga kerajaan Swedia ke Kanada. Rumor itu muncul setelah Kanada menunda kesepakatan untuk membeli 88 unit F-35 dari Amerika Serikat pada tahun 2025 karena ketegangan politik yang sudah kita sebutkan tadi. Masih ada lagi, pada bulan Maret dilaporkan bahwa Kanada telah menyetujui kesepakatan senilai 307 juta dolar dengan Colt untuk membeli 30.000 senapan baru untuk angkatan darat, semuanya akan diproduksi di Kanada. Kesepakatan itu juga memberikan opsi bagi Kanada untuk membeli 35.000 senapan tambahan. Dan dengan ini, Kanada akan mengganti senapan yang telah digunakan selama 35 tahun. Meninggalkan yang lama dan beralih ke yang baru, semuanya sekaligus meningkatkan kembali industri manufaktur dalam negeri Kanada. Di atas semua itu, dan meskipun ada ketegangan dengan Amerika Serikat, Kanada mengonfirmasi pada bulan Juni bahwa mereka akan membeli 26 peluncur roket HIMARS dalam kesepakatan senilai 2,6 miliar dolar, yang juga mencakup amunisi, pelatihan, dan dukungan, dan suku cadang. Apa yang kita lihat di sini adalah Kanada merealisasikan komitmen investasinya, dan ini baru permulaan. Tahun 2026 adalah tahun di mana Kanada akhirnya mulai memenuhi kewajibannya kepada NATO, dan pengeluarannya hanya akan semakin besar dari sini. Kapal selam baru, jet tempur, senapan, radar, dan peluncur roket, semuanya akan memperkuat dan memodernisasi militer yang telah terlalu lama stagnan. Dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, kami memperkirakan akan mendengar jauh lebih banyak tentang Kanada yang menghabiskan miliaran dolar untuk senjata baru. Dengan itu, kita sampai pada yang terakhir dari 3R Kanada, ketergantungan. Secara khusus, ini semua tentang sesuatu yang sudah beberapa kali kita singgung. Kanada sedang berusaha melepaskan ketergantungan pertahanannya dari AS Serikat sebisa mungkin agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ini tidak berarti akan ada pemutusan hubungan secara langsung antara Amerika Serikat dan Kanada. Kanada tidak akan membeli peluncur HIMARS jika memang demikian. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Situasi diplomatik antara kedua negara Amerika Utara ini memang naik turun sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat. Dan perubahan itu telah menunjukkan kepada Kanada bahwa mereka tidak bisa selalu berasumsi bahwa ARXS akan selalu siap dan bersedia untuk berjuang membela tetangganya di utara jika memang diperlukan. Hubungan yang dulunya tampak sangat kokoh ternyata lebih rapuh dari yang diperkirakan. Siapapun, hanya beberapa hari setelah Trump menjadi presiden, pemerintahan Trump memberlakukan tarif terhadap Kanada pada Februari 2025 dengan alasan bahwa Kanada perlu melakukan lebih banyak upaya untuk memerangi imigrasi ilegal dan fentanyl yang masuk melewati perbatasan. Beberapa bulan berikutnya, Trump mulai berbicara tentang menganeksasi Kanada. Baik bercanda maupun tidak, pernyataan Trump membuat banyak orang khawatir. Carney telah berbicara tentang keretakan geopolitik, dan bahkan dengan peningkatan pengeluarannya, Kanada tetap mendapat kritik dari Pentagon. Pada bulan Mei, Elbridge Colby, yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan di Pentagon, menyampaikan kecaman keras terhadap Kanada, dengan menyatakan bahwa negara tersebut gagal mencapai kemajuan yang meyakinkan dalam komitmen pertahanannya. Berdasarkan semua yang telah kita bicarakan dalam video ini, itu jelas-jelas tidak benar, dan itu juga tidak membantu hubungan. AS juga telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan sementara partisipasinya dalam Dewan Gabungan Permanen untuk Pertahanan agar dapat menilai kembali bagaimana forum ini memberikan manfaat bagi pertahanan bersama Amerika Utara. Sepertinya kata permanen hanyalah sebuah saran. Dewan Penasihat tentang Keamanan Benua ini telah ada sejak
tahun 1940 dan Airix yang menghentikan sementara, meskipun tidak keluar sepenuhnya, merupakan sinyal lain yang sangat diperhatikan oleh Kanada. Kanada tidak hanya bersiap untuk perang, Kanada juga mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bahwa kemitraan yang telah lama dijalinnya dengan AS Serikat mungkin tidak cukup jika suatu saat Kanada diserang. Jadi, yang kita lihat dari semua ini adalah Kanada mengirimkan sinyalnya sendiri. Terlepas dari kritik yang ada, Kanada tetap berinvestasi. Militernya semakin kuat setiap bulannya saat Kanada bersiap menghadapi perang yang mereka harap tidak akan pernah terjadi, tetapi harus tetap siap menghadapinya. Tapi dengan siapa perang itu akan terjadi? Apakah kita masih perlu menanyakan pertanyaan itu? Perdebatan di Kanada kini berubah dari apakah perang dengan Rusia akan terjadi menjadi kapan perang itu akan dimulai. Mari kita perjelas di sini. Putin tidak mungkin mengirim tentara menyerbu Kanada, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Perang apapun berikutnya di luar Ukraina setidaknya akan lebih dulu terjadi di Eropa. Namun Kanada adalah anggota NATO, sama seperti banyak negara Eropa yang menjadi sasaran Putin. Kemungkinan besar jika Putin menyerang negara seperti Polandia dan bertindak agresif di wilayah negara-negara Baltik atau Nordik, Kanada akan diminta untuk memberikan dukungannya. Selain itu ada faktor Arktik yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Seiring jalur pelayaran utara mulai terbuka, Rusia dan Kanada sama-sama ingin mengklaim wilayah mereka. Hal itu akan menimbulkan gesekan dan Kanada harus siap mempertahankan diri agar Rusia tidak semena-mena terhadap negara tersebut. Perlu juga dicatat bahwa Kanada telah menempatkan sekitar 2.000 tentara dalam operasi Reassurance di Latvia, dan setiap serangan terhadap tentara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap Kanada sendiri. Rusia juga vokal dalam mengecam Kanada dalam beberapa minggu terakhir yang semakin menambah ketegangan geopolitik yang membuat Carney dan rekan-rekannya khawatir. Pada 10 Juni, Rusia menyebut Kanada sebagai provokator perang dan mengancam akan memberikan respons yang sesuai setelah Kanada menandatangani kesepakatan produksi drone dengan Ukraina. Ancaman-ancaman seperti ini dari Rusia sudah menjadi hal biasa setiap kali ada negara yang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Putin. Namun, fakta bahwa Putin berani mengancam Kanada secara langsung menunjukkan bahwa pemimpin Rusia tersebut tidak khawatir dengan respons Amerika Serikat yang biasanya akan mengikuti upaya intimidasi seperti itu. Sifat asli sebuah negara yang jauh dari cinta damai telah terungkap. Negara itu justru penghasut perang yang dengan segala cara berusaha untuk terus memicu konflik berdarah ini. Kami berhak memberikan respons yang sesuai. Demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, setelah kesepakatan itu dibuat. Singkatnya, Kanada memang seharusnya bersiap untuk bertarung. Rusia tampaknya benar-benar berniat memulai konflik. Kembali ke isu NATO, Kanada juga harus siap mengerahkan pengaruh dan kekuatannya jika Putin menyerang anggota NATO di Eropa. Rusia telah memprovokasi negara-negara Baltik dan Nordik bersama dengan Polandia pada akhir Juni dan awal Juli. Polandia bahkan telah menerima peringatan dari Amerika Serikat bahwa Rusia sedang merencanakan sesuatu yang besar, mulai dari serangan drone hingga serangan darat dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa pihak di dalam NATO, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Jerman Christian Freudenthaler, juga percaya bahwa Rusia akan siap menyerang anggota NATO pada akhir dekade ini, bukan sebelumnya. Jika itu terjadi, Pasal 5 akan diaktifkan dan Kanada akan dipaksa untuk membantu negara yang diserang. Di masa lalu, Kanada mungkin belum siap, tetapi itu sedang berubah. Kanada sekarang sedang bersiap untuk memainkan perannya dalam perang yang semua orang takutkan akan datang, dan persiapan itu baru saja dimulai. Perang di abad ke-21 tidak hanya terjadi di garis depan fisik dan medan pertempuran. Perang-perang itu juga berlangsung di dunia maya. Pasukan khusus peretas elit dan komando perang siber melakukan berbagai operasi digital ofensif dan defensif, mulai dari spionase hingga gangguan infrastruktur dan perang informasi terhadap musuh mereka. Banyak kekuatan besar dunia yang terlibat dalam aktivitas ini, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Israel, dan Inggris. Namun sebagian besar negara-negara ini memiliki batasan dan aturan ketat terkait bagaimana mereka merekrut, melatih, dan mengerahkan para peretas mereka. Namun Rusia tidak mengikuti aturan atau kode moral seperti itu. Dinas Keamanan Federalnya (FSB) secara aktif merekrut yang terburuk dari yang terburuk. Merekrut peretas kriminal ke dalam barisannya daripada mengirim mereka ke penjara. Penipu, karder, pengembang malware, operator ransomware. Kelompok peretas yang menemukan celah di jaringan perusahaan untuk menembus pertahanan mereka dan secara ilegal mencuri rahasia dagang serta data sensitif. Inilah jenis orang yang digambarkan oleh Vladimir Putin sebagai seniman pada Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg tahunan Rusia tahun 2017 dengan menyatakan mereka seperti seniman. Jika mereka sedang dalam suasana hati yang baik, mereka bangun di pagi hari dan mulai melukis. Peretas juga sama.
Mereka bangun di pagi hari, membaca tentang beberapa perkembangan dalam urusan internasional, dan jika mereka memiliki pola pikir patriotik, maka mereka mencoba memberikan kontribusi mereka sendiri dengan cara yang mereka anggap benar dalam perjuangan melawan mereka yang mengatakan hal-hal buruk tentang Rusia. Menariknya, dalam pidato yang sama, Putin juga mengklaim bahwa Rusia tidak terlibat dalam peretasan di tingkat negara, dan kami tidak akan melakukannya. Sebaliknya, kami justru berusaha melawannya di dalam negeri. Tapi, seperti banyak hal yang keluar dari mulut Putin, ini tentu saja adalah kebohongan yang terang-terangan. Bahkan jika Kremlin berusaha sebaik mungkin untuk menutupi tindakan ilegalnya, ada sangat banyak bukti yang membuktikan hal itu. Mereka tidak hanya terlibat dalam peretasan yang disponsori negara, tetapi juga sama sekali tidak ragu untuk mempekerjakan peretas yang sudah terbukti memiliki rekam jejak aktivitas ilegal dan benar-benar tidak bermoral. Ini bukan cara sebagian besar negara menjalankan operasi perang siber mereka. Di Amerika Serikat misalnya, para ahli keamanan siber dapat melamar sebagai peretas pemerintah di lembaga seperti Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur atau Departemen Keamanan Dalam Negeri. Proses pendaftarannya sangat rumit, melibatkan pemeriksaan latar belakang yang mendetail dan ujian-ujian yang menantang untuk memilih yang terbaik dari yang lain. Sementara itu, di Tiongkok, pemerintah sering lebih memilih menggunakan metode perekrutan langsung untuk menemukan individu paling berbakat dari perusahaan IT terkemuka di negara tersebut. Bahkan di negara-negara yang mungkin dianggap kurang berprinsip dan lebih korup, seperti Iran dan Korea Utara, tetap ada prosedur yang jelas. Militer misalnya bisa berperan dalam merekrut dan melatih para ahli IT berbakat, atau anak-anak jenius bisa ditawari tempat di sekolah sains dan teknologi elit, serta ditempatkan pada kursus pemrograman komputer yang intensif. Metodenya bervariasi, tetapi setidaknya selalu ada aturan tertentu yang diterapkan. Namun, di Rusia, sepertinya hanya ada satu aturan yang benar-benar penting. Jangan lakukan apapun yang menentang negara. Selama para peretas mematuhi aturan itu, dengan memfokuskan upaya mereka untuk menargetkan entitas di negara lain di seluruh dunia, bukan Bank Rusia, bisnis, atau Kremlin itu sendiri, maka mereka pada dasarnya diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan dan lolos begitu saja. Bahkan beberapa di antaranya diberi hadiah dengan posisi dan keuntungan di FSB. Kurang lebih beginilah keadaannya selama beberapa dekade. Sudah terjadi sejak awal kemunculan internet. Pada tahun 1990-an, misalnya, Rusia sudah memiliki komunitas peretas yang cukup luas. Dan banyak peretas Rusia mungkin bisa digambarkan sebagai pemberontak atau orang-orang berjiwa bebas. Banyak dari mereka bersikap anti kemapanan, mirip dengan para peretas di negara lain di seluruh dunia, dan bersemangat menggunakan keahlian unik mereka untuk mendorong arus bebas informasi. Namun kemudian, sebuah peristiwa bersejarah besar terjadi yang akan mengubah wajah dunia peretasan Rusia selamanya. Peristiwa itu adalah Perang Chechnya Kedua. Pada Agustus 1999, para pejuang mujahidin Islam dari Chechnya melakukan serangan bersenjata ke Republik Dagestan di Rusia untuk mendukung pemberontak separatis di wilayah tersebut. Mereka berharap membentuk Dagestan dan Chechnya yang bersatu di bawah pemerintahan Islam dan mengusir semua orang Rusia dari wilayah tersebut. Pemerintah Rusia turun tangan dan pertempuran singkat pun terjadi, di mana kekuatan militer Rusia yang sangat besar terbukti terlalu berat untuk dihadapi oleh para pemberontak dan separatis. Konflik itu seharusnya bisa berakhir di situ. Namun, pada bulan September 1999, serangkaian pengeboman apartemen terjadi di 4 kota di Rusia, menewaskan ratusan warga sipil. Meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dan misteri seputar peristiwa ini, serta kurangnya bukti yang jelas yang mengaitkan pengeboman tersebut dengan pemberontak Chechnya, Perdana Menteri Rusia saat itu, Vladimir Putin sendiri, menggunakan insiden-insiden ini sebagai dalih untuk memulai invasi besar-besaran ke Chechnya dan merebut kendali penuh atas wilayah tersebut. Dan dimulailah pertempuran berdarah yang berlangsung hampir 1 dekade, dengan puluhan ribu korban jiwa, yang pada akhirnya berujung pada Rusia mengambil alih kendali dan memasang pemerintahannya sendiri di Chechnya. Tentu saja, dengan saluran TV Rusia menayangkan dampak pengeboman apartemen dan sebuah surat kabar nasional yang menyalahkan kekejaman ini pada pemberontak Chechnya, sebagian besar penduduk Rusia marah dan sepenuhnya mendukung tindakan militer Kremlin. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dalam menunjukkan dukungan mereka. Misalnya, sekelompok peretas yang menamakan diri mereka Brigade Jaringan Siberia memutuskan untuk memulai kampanye perang cyber mereka sendiri melawan pasukan Chechnya. Didirikan oleh seorang mahasiswa Politeknik Tomsk bernama Dmitry Alexandrov, tim yang terdiri dari 7 orang ini menggunakan teknik peretasan yang relatif sederhana untuk menimbulkan kekacauan di situs web Chechnya. Mereka terutama mengandalkan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS misalnya, yang melibatkan pengiriman sejumlah besar permintaan ke situs web tertentu untuk membebani servernya
dan membuatnya berhenti berfungsi. Mereka juga melakukan serangan defacement, yaitu dengan mendapatkan akses administratif ke beberapa situs web tertentu dan mengubah tampilan atau isinya. Media Rusia pada saat itu secara rutin melaporkan aksi-aksi kelompok tersebut, termasuk merusak tampilan halaman utama situs web Caucasus Center yang memuat pesan-pesan dari militan Chechnya yang ditujukan kepada para pengikut, pendukung, dan calon rekrutan mereka. Sementara itu, media Chechnya berpendapat bahwa karena besarnya serangan-serangan ini, kemungkinan besar itu bukan dilakukan oleh amatir independen, melainkan oleh kelompok yang disponsori negara. Bahkan, mereka menuduh FSB Rusia yang melakukan serangan-serangan tersebut. Hal ini tidak pernah terbukti secara meyakinkan. Tetapi ini adalah kasus besar pertama di mana Dinas Keamanan Rusia dikaitkan dengan peretas kriminal. Dan tentu saja, ini bukan yang terakhir kalinya. Memang, saat era 90-an berakhir dan milenium baru dimulai, berbagai kelompok peretas Rusia lainnya dan pelaku tunggal mulai bermunculan, mengembangkan teknik dan alat baru untuk membuat serangan mereka lebih efektif. Alat seperti worm email Miscellanea dirilis pada tahun 2002. Perangkat lunak berbahaya ini menggunakan teknik yang dipopulerkan oleh virus Melissa sebelumnya. Para peretas menamainya berdasarkan karakter animasi Rusia yang populer, Masianya, dan mendistribusikannya dalam bentuk lampiran email. Lampiran tersebut tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi jika ada korban yang mengkliknya, komputer mereka akan terinfeksi dan virus tersebut akan menyebar dengan mengirimkan salinannya ke semua kontak di daftar kontak korban. Bersama-sama, mesin-mesin yang terinfeksi ini menjadi botnet, jaringan luas perangkat yang terinfeksi yang dapat digunakan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan serangan seperti DDoS. Dan seiring komunitas peretas Rusia berkembang dan meluas, tokoh-tokoh baru pun muncul untuk memimpin langkah selanjutnya. Salah satu pemimpin tersebut adalah Pyotr Lavrov, yang juga dikenal dengan nama Severa, yang menyebut dirinya sendiri sebagai Raja Spam di internet. Dan julukan itu sama sekali bukan berlebihan. Pesan spam dari Levashov memengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Siapapun yang online dengan akun email aktif di awal tahun 2000-an, kemungkinan besar menerima setidaknya satu, jika tidak ratusan pesan spam yang bisa ditelusuri kembali ke pria ini, yang memiliki beberapa botnet terbesar dan terkuat di dunia. Melalui berbagai skema carding dan spamnya, Severa naik ke puncak tertinggi dalam kerajaan cyber kriminal Rusia. Dan dia beroperasi tanpa takut dihukum, bahkan membagikan daftar harga dan iklan layanan secara terbuka di internet. Penegak hukum Rusia pasti telah melihat materi-materi ini, dan bisa saja mengambil tindakan terhadap Severa. Tetapi mereka tidak melakukannya. Tapi sebelum kami menjelaskan alasannya, Anda sedang menonton acara militer. Dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Sekarang, alasan mengapa FSB tidak langsung memenjarakan Levashov adalah karena mereka menyadari betapa bergunanya bakat yang dimilikinya, terutama setelah dia membentuk kelompok aktivis yang dikenal sebagai sivil anti-teror. Awalnya, gerakan ini didirikan sebagai cara untuk menyatukan kelompok-kelompok peretas yang berbeda di bawah satu panji, sehingga mereka bisa beroperasi dengan lebih mudah dan mengordinasikan serangan terhadap Chechnya secara lebih efisien. Serangan DDoS acak dan virus yang dikemas ulang menjadi kurang efektif seiring berjalannya waktu dan meningkatnya keamanan cyber. Jadi, para peretas Rusia perlu menjadi lebih kreatif agar bisa memberikan kerusakan serius kepada lawan-lawan mereka. Di bawah bimbingan Severus, mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap orang-orang Chechnya. Kemudian, mereka mulai mengalihkan fokus mereka ke target lain yang juga merupakan musuh Kremlin, seperti partai oposisi Rusia, situs media independen, organisasi non-pemerintah, dan bahkan negara asing yang dianggap kritis terhadap cara Rusia diperintah. Bagi Severov, tampaknya tidak masalah apakah dia membombardir partai politik atau mengirim pesan spam janji cepat kaya kepada orang-orang acak di seluruh dunia. Semuanya berhasil dan menguntungkannya dengan satu atau lain cara, dan mekanisme yang terlibat pada dasarnya sama. Selama bertahun-tahun, rumor beredar bahwa Severov pasti bekerja sebagai pekerja lepas atau kontraktor untuk pemerintah Rusia, terutama pada tahun 2007 ketika botnet-botnet miliknya yang sangat besar digunakan untuk serangan siber besar-besaran ke Estonia. Bertahun-tahun kemudian, para politisi dari gerakan Nazi dan Partai Rusia Bersatu yang berkuasa mengakui telah berperan dalam serangan ini, dan Severov juga mengakui bahwa dia telah bekerja sama dengan partai tersebut, dan bukti-bukti terus bermunculan sejak saat itu. Sekitar waktu yang sama dengan serangan di Estonia, seorang programmer Moskow bernama Anton Noskov memutuskan untuk membuat salinan situs web anti-teror sipil milik Severov untuk dilestarikan agar bisa dianalisis oleh generasi mendatang. Bahkan ketika situs aslinya akhirnya ditutup, salinan milik Noskov tetap ada. Lalu, pada Mei 2007, dia menerima telepon dari seorang pria dari Komite Anti-Teror Nasional Rusia, sebuah lembaga turunan dari FSB, yang mengatakan bahwa pihak yang mempekerjakannya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Severa dan meminta informasi kontaknya. Noskov tidak tertarik untuk membantu. Jadi dia memutuskan untuk membagikan ceritanya kepada jurnalis independen, secara efektif mengungkapkan kepada dunia luas bahwa Badan Keamanan Utama Rusia secara aktif merekrut peretas jahat dan Levashov hanyalah prototip.
Dalam tahun-tahun berikutnya, banyak cerita lain bermunculan tentang kelompok peretas kriminal dan individu tertentu yang didekati oleh FSB bukan untuk dihukum atas kejahatan mereka, tetapi diberi imbalan dengan kesepakatan rahasia pemerintah. Meskipun detailnya berbeda-beda di setiap kasus, banyak dari cerita-cerita ini mengikuti pola yang sudah dikenal. Peretas kriminal biasanya akan membangun nama mereka terlebih dahulu melalui aktivitas ilegal, seperti pencurian kartu kredit, operasi spam, membangun botnet, meretas situs web besar, Mengatur serangan DDoS, atau menyebarkan malware dan virus. Ini pada dasarnya adalah cara mereka membuktikan kemampuan mereka. Banyak dari mereka kemudian mulai beralih melakukan serangan yang bermotif politik. Baik itu serangan terhadap situs web Chechnya, negara-negara NATO, Ukraina, atau target lainnya. Ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa ideologi mereka sejalan dengan pemerintah. Begitu FSB mengidentifikasi peretas yang tampaknya memiliki keterampilan luar biasa dan minat yang sejalan dengan kepentingan FSB sendiri, mereka akan menghubungi peretas tersebut, terkadang menawarkan kerjasama informal atau rahasia. Tetapi di lain waktu, langsung merekrut mereka ke dalam pasukan peretas badan itu, yang semakin besar dan kuat. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Para peretas mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari pemerintah dan kebebasan dari penuntutan, memungkinkan mereka untuk terus melakukan aktivitas ilegal mereka. Mereka juga menikmati semua prestis, uang, dan kekuasaan yang didapatkan dari bekerja untuk Kremlin. Sementara itu, negara dapat menggunakan beberapa operator paling berpengalaman dan ahli di dunia kejahatan cyber untuk menjalankan perintahnya, lengkap dengan botnet, malware, dan infrastruktur kriminal yang sudah siap pakai untuk melakukan operasi ofensif dan perang informasi terhadap musuh-musuh mereka, baik di dalam negeri maupun internasional. Dan karena sebagian besar dari ini dilakukan secara rahasia, negara juga tetap memiliki ruang untuk menyangkal keterlibatan secara meyakinkan. Kremlin juga pada akhirnya tetap memegang kekuasaan. Jika tentara bayaran cyber yang mereka sewa sudah tidak berguna lagi, FSB dapat dengan mudah mengambil tindakan terhadap mereka, termasuk penuntutan, pemenjaraan, dan penghinaan di depan umum. Itulah yang terjadi pada Dmitry Dukachev, yang juga dikenal dengan nama samaran Fob. Fob berasal dari sebuah kota kecil dan mulai terjun ke dunia peretasan sejak dini. Dia adalah seorang pemain video game yang antusias dan meretas penyedia layanan internet lokal untuk mendapatkan akses internet gratis. Dia juga memiliki kebiasaan mendokumentasikan aksinya, menulis postingan blog, artikel, bahkan memberikan wawancara guna membagikan detail karir kejahatan sibernya. Pada tahun 2002, misalnya, dia mulai bekerja untuk sebuah majalah peretasan Rusia sambil juga menjalankan operasi carding. Dia secara teratur membanggakan diri tentang keberhasilannya membobol situs web dan segera pindah ke Moskow untuk menjalani kehidupan mewah dari hasil keuntungannya sebagai peretas. Suatu malam, Fob dan beberapa temannya sedang mencoba menghancurkan kamera pengawas di ibu kota Rusia ketika mereka dihampiri oleh petugas penegak hukum. Ternyata salah satu petugas tersebut bekerja dengan FSB, dan begitu dia mulai mengobrol dengan Fob, benih-benih hubungan yang saling menguntungkan mulai tumbuh. Dalam tahun-tahun berikutnya, Fob menjadi kolaborator aktif bagi lembaga tersebut dan akhirnya menjadi pegawai di Pusat Keamanan Informasi FSB, di mana ia ditugaskan untuk memantau, menemukan, dan merekrut penjahat cyber lain yang menurutnya memiliki keterampilan dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mendukung operasi cyber negara. Ia menghabiskan waktunya menjelajahi forum hacker, membaca postingan pengguna lain, mencari orang-orang yang berbakat sekaligus patriotik, sebelum menawarkan mereka kerjasama dengan Kremlin. Ia dikabarkan melakukan hal ini selama lebih dari 1 dekade, merekrut sejumlah peretas kriminal yang tidak diketahui jumlahnya selama waktu itu. Namun, pada tahun 2016, Forbes tampaknya menjadi lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan manfaat bagi FSB. Ia ditangkap, dituduh mentransfer informasi rahasia ke Amerika Serikat, dan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, mengklaim bahwa ia hanya dijadikan kambing hitam, yang sepenuhnya masuk akal mengingat rekam jejak Rusia. Namun hal itu tidak cukup untuk menyelamatkannya dari hukuman penjara 6 tahun. Akan masuk akal jika kisah Forbes dijadikan peringatan bagi para peretas lain yang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Namun pada kenyataannya, hal itu tampaknya tidak membuat banyak dari mereka enggan menerima tawaran kerjasama dengan FSB ketika kesempatan itu datang. Dalam beberapa dekade sejak penangkapan Forbes, telah terjadi banyak kasus yang tercatat, dan pastinya masih banyak lagi yang tidak tercatat, yang melibatkan para peretas dan kelompok peretas yang membuat kesepakatan tidak resmi dengan pemerintah Rusia, meminjamkan keahlian mereka untuk operasi seperti mengintervensi pemilu di negara barat, meretas situs web Ukraina selama perang antara kedua negara, menyebarkan propaganda digital, mencuri informasi sensitif, dan melakukan serangan pemerasan. Ada kelompok peretas terkenal bernama Evil Core misalnya, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Maxim Yakubets, yang sering digambarkan di media Rusia sebagai peretas yang mencuri $100 juta dan mengendarai Lamborghini di jalanan Moskow tanpa risiko ditangkap. Kenapa? Karena dia kebetulan menikah dengan putri seorang mantan pejabat tinggi FSB yang menggunakan pengaruhnya tidak hanya untuk melindungi Evil Core dari penuntutan, tetapi juga membawanya ke bawah naungan FSB. Banyak laporan menuduh bahwa FSB secara aktif menugaskan Evil Core untuk melakukan spionase digital dan serangan siber agresif
agresif terhadap negara-negara NATO selama bertahun-tahun. Sebagai imbalannya, kelompok tersebut diizinkan melakukan operasi pencucian uang secara luas, pemerasan, ransomware, dan pencurian skala besar tanpa tersentuh hukum. Ada juga kelompok aktivis yang sama terkenalnya, Killnet, beroperasi terutama melalui saluran Telegram. Killnet terbentuk pada Maret 2022 saat tahap awal perang dengan Ukraina. Dan telah melakukan berbagai serangan DDoS dan serangan siber terhadap infrastruktur penting serta situs web pemerintah di negara-negara yang dianggap sebagai sekutu Ukraina, seperti Rumania, Moldova, Norwegia, Latvia, Amerika Serikat, dan Jerman. Belum ada bukti yang jelas dan konkret yang menghubungkan kelompok ini atau pemimpinnya yang misterius, Killmilk, dengan FSB. Namun, banyak peneliti percaya bahwa meskipun Killnet tidak bekerja langsung dengan dinas keamanan, mereka jelas memiliki tingkat pelindungan tertentu dari Kremlin karena kepentingan mereka sangat selaras. Inilah kenyataan yang menakutkan dari strategi perang cyber Rusia. Ini bukan tentang merekrut ahli teknologi berbakat melalui jalur hukum, memburu yang terbaik dari yang terbaik di perusahaan IT terkemuka di negara itu, atau melatih peretas etis di universitas teknologi terbaik. Sebaliknya, ini adalah bisnis bawah tanah yang suram yang melibatkan lembaga pemerintah resmi, berbaur dengan kelompok kriminal yang mencurigakan, menengahi kesepakatan gelap yang memungkinkan para peretas terus menyebarkan virus dan menipu jutaan orang, asalkan mereka melakukan sedikit pekerjaan sampingan untuk Kremlin. Seperti banyak aspek lain dari operasi Kremlin, ini adalah cara berbisnis yang buruk dan keji, tetapi inilah yang memang sudah kita harapkan dari rezim Putin. Saat Rusia mencoba untuk masuk lebih dalam ke Zaporizhia, mereka justru menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bukan tentara Ukraina, bahkan bukan drone. Orang-orang Kolombia sudah menunggu. Tentara bayaran terlatih yang telah mengasah kemampuan mereka di hutan-hutan negara asal mereka kini berada di Ukraina, dan mereka baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Tentara Rusia mulai tewas. Sebuah posisi berhasil dibebaskan. Namun cerita sebenarnya di sini bukan hanya tentang apa yang terjadi di Zaporozhia. Ini tentang apa yang sedang terjadi di Kolombia. Ada alasan menarik mengapa begitu banyak tentara dari negara ini menuju ke Ukraina. Kamu akan mengetahuinya di video ini. Tapi pertama-tama kita menuju ke Stepnogorsk. Sepanjang bulan Juli, pasukan terjun payung Rusia perlahan tapi pasti mulai menyusup ke pemukiman kecil ini. Setelah sebelumnya pernah dipukul mundur oleh serangan pembebasan yang brilian dan menyeluruh, para tentara Rusia itu dengan putus asa berusaha mempertahankan wilayah apapun yang bisa mereka kuasai agar rekan-rekan mereka bisa membawa kabar baik kepada Putin bahwa Stepnogorsk kembali berada di bawah kendali mereka. Pasukan terjun payung itu masih jauh dari menguasai desa, tetapi para penyusup sangat berbahaya dan kelompok yang satu ini mulai mendirikan posisi-posisi kecil di bangunan-bangunan yang hangus terbakar dan tempat persembunyian lainnya, membuat mereka bisa mengarahkan tembakan ke pasukan Ukraina dan menyiapkan penyergapan untuk menjebak mereka. Para penyusup itu tidak boleh dibiarkan terus beraksi, bukan hanya karena kerusakan yang bisa mereka timbulkan, tetapi juga karena Stepnogorsk lebih penting daripada yang terlihat. Ini bukan desa biasa. Stepnogorsk memberikan akses ke jalan raya E105, dan dengan itu jalur yang mungkin menuju lebih dalam ke Zaporizhia. Jika Rusia berhasil menguasai desa ini, mereka mungkin bisa menggunakannya sebagai pusat logistik dan landasan untuk serangan melintasi sungai Dnipro dan akhirnya ke Zaporizhia itu sendiri. Infiltrator Putin memiliki tujuan yang jelas. Ukraina harus menyingkirkan mereka. Setelah mempertimbangkan semua opsi, Ukraina memutuskan untuk menggunakan grup taktis Revanche untuk operasi tersebut. Unit dari intelijen pertahanan Ukraina ini telah aktif sejak awal perang dan diyakini berukuran kurang lebih sebesar satu resimen. Artinya, memiliki antara 501 hingga 1.500 anggota. Namun yang membuat Revanche istimewa adalah siapa yang menjadi anggotanya. Prajurit Ukraina bukan bagian dari grup taktis ini. Para anggotanya datang dari berbagai penjuru untuk bergabung dengan unit internasional. Grup taktis Revanche telah meninggalkan jejaknya dalam perang ini. Sejak hari-hari awal invasi Rusia, grup ini dikerahkan ke Kiev dan memainkan peran penting dalam menghentikan serangan awal Rusia di pertempuran Hostomel. Kemudian grup ini membebaskan Rudinska di Oblast Kiev dan juga telah terlibat dalam pertempuran di Kharkiv dan Chasiv Yar, selain bertempur di dekat sabuk benteng Donetsk. Para prajurit ini berpengalaman, berbakat, dan lebih dari mampu untuk menghadapi penyusup Rusia. Sekarang tentara Kolombia dari grup taktis Revanche berada di Zaporizhia, dan mereka baru saja menghancurkan para penyusup Rusia di Stepnogorsk. Sebuah postingan Telegram tanggal 28 Juli oleh grup tersebut mengungkapkan semuanya. Setelah menyadari bahwa penyusup Rusia berhasil masuk ke Stepnogorsk, grup taktis Revanche tidak terburu-buru. Para penyusup itu tidak akan pergi kemana-mana. Tugas mereka adalah mencari tempat untuk bersembunyi, lalu menunggu pasokan dan bala bantuan datang. Keduanya masih lama datang, jadi anggota Revanche memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pengintaian secara menyeluruh, memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan penjajah Rusia untuk menentukan posisi mereka dengan tepat.
Setelah Revenge mengetahui posisi Rusia, drone FPV pun dikerahkan. Berkali-kali, drone-drone itu menghantam posisi Rusia, membuat para pasukan terjun payung di dalamnya sadar bahwa mereka telah ketahuan. Para pasukan terjun payung itu, yang sudah berada dalam situasi sulit, pasti kebingungan ketika mulai mendengar bahasa Spanyol di medan perang. Revenge menindaklanjuti serangan drone itu dengan serangan darat yang dipimpin oleh tentara Kolombia. Sebelum serangan itu, pasukan Rusia diberi pilihan, menyerah sekarang atau mati dalam pertempuran. Tidak ada jawaban dari pasukan terjun payung itu, jadi tentara Kolombia pihak Ukraina menembakkan granat ke dalam bunker dan parit tempat para tentara Rusia bersembunyi. Akibat dari salah satu pertempuran tersebut terekam oleh kamera. Kita melihat para pejuang asing Ukraina memasuki sebuah bangunan dengan hati-hati memeriksa sekeliling untuk mencari tanda-tanda pasukan terjun payung. Satu tentara Rusia tewas dalam pertempuran itu, seorang lainnya berhasil ditangkap. Operasi tersebut berlangsung dengan presisi dan sangat mematikan. Selain itu, operasi ini juga memberikan banyak informasi. Dari rekaman tersebut, kita melihat bahwa tentara yang ditangkap itu sudah terluka. Dengan perban di kepalanya, tentara itu berusaha bersembunyi di sebuah gubuk bawah tanah. Saat ditemukan, dia mengangkat tangannya. Hal pertama yang dia katakan adalah, "Saya merasa sangat tidak enak. Apakah kalian punya air atau sesuatu untuk diminum?" Hal itu langsung menunjukkan apa yang Putin lakukan terhadap tentaranya. Sudah ada cerita tentang kurangnya pasokan dan air yang diberikan kepada para penyusup di masa lalu. Pada Mei 2025 lalu, tentara Rusia di Kherson bahkan tertangkap sedang minum dari genangan air setelah jalur pasokan mereka benar-benar runtuh, membuat mereka sangat putus asa hingga rela mengambil risiko minum air kotor daripada mati karena dehidrasi. Sekarang kita melihat seorang tentara yang jelas-jelas terluka di Stepnogorsk memohon kepada para penawannya untuk diberi minum. Penerjun payung itu mendapat air dan sebatang rokok, lalu ditahan oleh pasukan gabungan Kolombia dan Ukraina. Ada juga rekaman dari interogasi yang terjadi setelahnya. Penerjun payung yang tertangkap itu mengungkapkan segalanya tentang siapa dirinya, dan dengan melakukan itu, ia membongkar apa yang sebenarnya dicari Putin dan kroni-kroninya dari seorang tentara. Saat masih kecil, dia akhirnya masuk panti asuhan bersama saudaranya setelah ibu mereka kehilangan kendali karena tidak bisa mengendalikan mereka. Saudaranya itu juga berada di militer, bertempur di sektor Kursk, ungkap tentara yang tertangkap itu. Tentara itu mengungkapkan bahwa sebelum akhirnya masuk panti asuhan, ayahnya sudah membiarkannya minum vodka sejak kecil. Ayahnya akhirnya masuk penjara karena menyerang tetangga dan hampir membunuhnya. Tentara itu putus sekolah setelah 7 tahun pendidikan, artinya dia tidak lulus. Dia sedang menjalankan misi pertamanya ketika dia ditangkap di Stepnogorsk. Dan ketika ditanya tentang Putin, tentara itu mengungkapkan seperti apa sebenarnya menjadi orang Rusia. Apa gunanya memilih? Putin akan selalu menang, dan ketika dia dan kroni-kroninya berkuasa, mereka mencari orang-orang seperti tentara ini. Kurang pendidikan, berasal dari keluarga yang berantakan, dan sangat membutuhkan uang. Jika ada celah untuk dimanfaatkan, para perekrut Rusia akan langsung mengambil kesempatan itu. Dan semua ini terungkap karena Ukraina mengerahkan kontingen tentara Kolombia yang mematikan ke Stepnogorsk. Itu membawa kita ke cerita besar kedua di sini. Atau seharusnya kita sebut pertanyaan besar, apa sebenarnya yang dilakukan tentara Kolombia sampai berkempur di neraka garis depan Ukraina? Jawabannya banyak, dan Anda akan segera tahu bahwa ini bukan hanya soal segelintir pejuang Kolombia yang masuk ke negara itu. Ada ribuan orang. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat liputan seperti ini lebih banyak lagi. Kolombia jauh lebih penting bagi Ukraina daripada yang Anda kira. Meskipun kedua negara tentu saja tidak bersekutu sampai tahap Kolombia secara aktif mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Prajurit dari negara itu berdatangan ke Ukraina untuk bertempur bersama orang-orang yang mereka rasa memiliki ikatan tertentu dengan mereka, dan angka-angkanya membuktikan hal itu. Surat kabar kota Bogota mengungkapkan pada bulan Februari bahwa warga Kolombia kini menjadi kontingen tentara asing terbesar yang masuk ke Ukraina. Grup taktis Revenge dipenuhi oleh mereka, begitu juga beberapa unit lain yang bertempur di garis depan. Media tersebut mengatakan bahwa sebanyak 2.000 warga negara Kolombia sedang aktif bertugas di jajaran Ukraina saat ini, dan hingga 7.000 orang telah bertugas secara total sejak Putin melancarkan invasinya. Media tersebut menyoroti bahwa warga Kolombia membentuk sekitar 1/4 dari seluruh tentara asing yang direkrut oleh Ukraina. Prajurit dari satu negara ini juga bersedia mati untuk mendukung Ukraina. Dewan Atlantik melaporkan bahwa diperkirakan 300 hingga 550 prajurit Kolombia telah gugur di garis depan dalam perjuangan membebaskan Ukraina. Pertanyaan besarnya masih tetap, mengapa? Ini bukan hanya soal uang, meskipun uang tunai tentu saja membantu. France 24 berbicara dengan seorang tentara bernama Dairo yang keluar dari militer Kolombia setelah 8 tahun bertugas. Dairo mengatakan bayaran untuk pekerjaannya di kampung halaman sangat rendah, sedangkan di Ukraina, brigade membayar tiket pesawat kami, akomodasi di Bogota, dan mengurus semua dokumen agar kami bisa bepergian secara legal, katanya. Seraya menambahkan, ketika saya mendengar tentang ini, saya langsung mengambil kesempatan itu. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Memang gaji seorang tentara Kolombia tidaklah besar. Perwira tingkat menengah di militer negara itu hanya mendapatkan sekitar $1.000 per bulan. Saat masih aktif bertugas, seorang prajurit biasa mendapatkan jauh lebih sedikit, hanya $400 per bulan.
Pensiun militer di Kolombia juga tidak cukup untuk menghidupi mantan tentara. Gaji seringkali turun hingga setengahnya. Dan sedikit program yang dimiliki Kolombia untuk membantu tentaranya beralih kembali ke kehidupan sipil tidaklah memadai. Kebanyakan mencoba mengarahkan mantan tentara ke pekerjaan keamanan swasta. Tetapi sektor itu sudah jenuh. Lowongan pekerjaan sangat jarang dan ketika ada benar-benar banyak mantan tentara yang bersaing untuk pekerjaan itu. Bandingkan situasi ini dengan apa yang ditawarkan Ukraina. Selain semua manfaat awal yang disebutkan daerah, mereka yang mendaftar untuk bertempur di Ukraina dibayar sejak mereka mulai pelatihan. Pembayaran itu sekitar $490 untuk pelatihan yang bisa berlangsung hingga 6 minggu, yang sudah setara dengan gaji bulanan seorang tentara Kolombia. Tapi itu baru permulaan. Gaji untuk tentara yang ikut dalam operasi tempur di Ukraina berkisar antara $3.000 hingga $5.000 Amerika per bulan, jauh di atas rata-rata gaji perwira menengah di militer Kolombia. Ukraina menawarkan bonus penandatanganan kontrak kadang-kadang setinggi $25.000 serta $350.000 yang diberikan kepada keluarga ketika seorang tentara tewas dalam pertempuran. Pada bulan Juni, Ukraina juga menerapkan sistem bayaran berdasarkan keterlibatan tempur untuk pasukan garis depannya. Sekarang, tentara yang ikut serta dalam operasi tempur aktif dapat memperoleh lebih dari $10.000 Amerika per bulan. Business Insider melaporkan. Bukan hanya hampir 30 kali lipat dari rata-rata gaji di Ukraina, tetapi juga tingkat gaji yang jauh melampaui apapun yang bisa diharapkan seorang tentara Kolombia dari negaranya sendiri. Uang saja memang sangat menarik, tapi ada hal lain di balik itu. Bagi banyak tentara Kolombia yang bertempur di Ukraina, tujuan sama pentingnya dengan uang. Dairo menjelaskan hal itu dengan sangat jelas saat berbicara kepada France 24. Kami melakukannya karena panggilan untuk mengabdi, katanya kepada media tersebut. Selain itu, ini adalah perjuangan yang mulia, bertempur di bawah bendera yang bukan milik kami, melainkan milik bangsa yang sedang diserang. Ini agak seperti jika seorang tetangga menerobos masuk rumah saya. Perasaan itu sangat umum di antara ribuan orang Kolombia yang pergi ke Ukraina, dan itu memberikan petunjuk tentang bagaimana para tentara ini merasa di negara mereka sendiri tersesat, kehilangan tujuan, dan ditinggalkan. Kolombia telah lama menjadi negara yang membutuhkan tentaranya, hingga perjanjian damai tahun 2016 yang membuat banyak tentara aktif merasa keterampilan mereka kurang dimanfaatkan. Selain itu, mereka juga merasa dibayar terlalu rendah. Tentara Kolombia mulai bertempur di negara lain, tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di Yaman dan Sudan, karena mereka merasa telah menghabiskan seumur hidup mengembangkan keterampilan yang tidak dimanfaatkan oleh negara mereka sendiri. Selain itu, ada masalah reintegrasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Seorang tentara Kolombia yang mungkin memiliki pengalaman hingga 2 dekade dalam menangani operasi kontra pemberontakan di negaranya sendiri, akan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah mereka setelah pensiun dari dinas pada usia 30-an atau 40-an. Ekonomi sipil tidak menyediakan tempat bagi mereka selain di sektor keamanan swasta yang sudah jenuh. Sektor tersebut menyumbang lebih dari 1% dari seluruh produk domestik bruto Kolombia dan sektor itu mempekerjakan ratusan ribu orang. Tapi itulah intinya, sebesar apapun keamanan swasta di Kolombia, sektor ini sudah penuh, pekerjaan langka, dan program reintegrasi lain yang dimiliki Kolombia tidak berhasil membantu mantan tentara negara itu mendapatkan pekerjaan. Kolombia tidak senang dengan seluruh situasi ini. Sejumlah kerangka hukum telah diterapkan dalam upaya untuk mencegah mantan tentara Kolombia menjadi tentara bayaran untuk Ukraina atau pihak lain manapun. Presiden Kolombia Gustavo Petro bahkan mengklaim bahwa orang Kolombia diperlakukan sebagai ras yang lebih rendah oleh tentara Ukraina dan dikerahkan seperti umpan meriam. Tampaknya tidak ada bukti nyata untuk hal ini jika dilihat dari data yang menunjukkan bahwa tidak lebih dari 1/14 tentara Kolombia yang masuk ke Ukraina tewas dalam pertempuran. Perlu juga dicatat bahwa Putin sendiri pernah menyatakan bahwa Petro bisa menjadi mitra yang menjanjikan, yang menunjukkan bahwa Presiden Kolombia mungkin memiliki motivasi lain selain keselamatan dan kesejahteraan tentara negaranya. Namun demikian, Kolombia tetap berusaha mencegah tentaranya pergi ke Ukraina. Pada Desember 2025, Dewan Perwakilan Rakyat negara itu bahkan memilih untuk meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tentara bayaran. Konvensi itu sudah ada sejak tahun 1989. Jadi aneh jika Kolombia baru sekarang menganggap apa yang terjadi sebagai masalah. Namun undang-undang ini tidak menghentikan Ukraina untuk merekrut. Mereka yang bertempur di Legiun Internasional Ukraina atau menjadi bagian dari unit serbu reguler Ukraina tidak diklasifikasikan sebagai tentara bayaran menurut konvensi ini, seperti yang dijelaskan oleh Atlantic Council. Pada akhirnya, tampaknya Petro melewatkan inti permasalahan. Kolombia memiliki ribuan tentara yang merasa keterampilan mereka tidak dihargai. Mereka tidak menerima kompensasi yang layak mereka dapatkan, dan bahwa negara mereka gagal mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat setelah masa tugas mereka berakhir. Jadi, para tentara ini menemukan tujuan dengan bertempur untuk Ukraina. Dan Ukraina sangat senang memfasilitasi kedatangan warga Kolombia ke dalam angkatan bersenjatanya. Perlu dicatat bahwa tentara pertama yang bergabung dengan Ukraina dari Amerika Latin melakukannya atas kemauan sendiri menurut France 24. Baru setelah seorang tentara berdarah setengah Argentina, setengah Ukraina, yang oleh media disebut Nazar, membantu merintis skema untuk membawa lebih banyak orang, Ukraina mulai secara aktif merekrut dari benua tersebut. Ukraina akan berargumen bahwa yang mereka lakukan hanyalah menawarkan kesempatan. Keputusan tetap ada di tangan para tentara itu sendiri. Semua ini membawa kita kembali pada serangan luar biasa yang dilakukan oleh tentara Kolombia di Stepnohorsk bersama rekan-rekan Ukraina mereka.
Serangan itu membuahkan hasil. Penangkapan berhasil dilakukan, lebih banyak informasi berhasil dikumpulkan, dan para penyusup Rusia berhasil dipaksa keluar dari desa. Bagi Ukraina, ini adalah kemenangan besar karena berarti Rusia kini semakin jauh dari kemampuan untuk bergerak menuju target-target Zaporizhia yang ingin mereka serang. Namun Stepanihirsk masih belum aman, masih jauh dari itu. Desa ini telah menjadi sasaran pertempuran selama sebagian besar perang Ukraina, dan pada satu titik, Rusia berhasil menduduki sebagian besar Stepanihirsk. Situasi itu berubah pada Mei 2026, ketika pasukan Ukraina melakukan operasi brilian untuk membebaskan Stepanihirsk dari pendudukan Rusia. Serangkaian serangan berhasil mendorong mundur pasukan Rusia, menstabilkan situasi di desa tersebut untuk sementara waktu. Posisi Rusia runtuh ketika Ukraina melakukan operasi pencarian dan penghancuran yang melibatkan penggunaan pengintaian udara dan tembakan presisi untuk menahan tentara Rusia, diikuti dengan pemeriksaan di dalam gedung untuk membunuh atau menangkap tentara yang masih tersisa. Operasi ini sangat mirip dengan yang dilakukan oleh tentara Kolombia yang berkempur untuk Ukraina pada bulan Juli, hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. Tidak diketahui apakah Ukraina menggunakan pasukan Kolombianya dalam tahap operasi ini, namun Putin belum menyerah pada Stepanihirsk. Ia tidak bisa. Desa itu memainkan peran penting dalam rencananya untuk wilayah Zaporizhia lainnya. Menjelang akhir Mei, Kolonel Vladislav Voloshin, yang merupakan juru bicara pasukan pertahanan selatan Ukraina, mengungkapkan bahwa Putin telah mengirim divisi serbu udara ke-7 ke arah Stepanihirsk dengan perintah khusus untuk merebut desa itu pada akhir Juni. Kemungkinan besar, para tentara dari divisi inilah yang ditangkap atau dibunuh oleh pasukan Kolombia yang bertempur untuk Ukraina pada bulan Juli. Adapun merebut Stepanihirsk pada bulan Juni, jelas itu tidak terjadi. Itu hanyalah tenggat waktu gila dan tidak realistis lainnya yang dibuat oleh Putin, yang seharusnya sekarang sudah ia ketahui tidak akan pernah tercapai. Mengenai apa yang sedang terjadi di Stepanihirsk saat ini, kita baru saja melihat Rusia mencoba menyusupkan penyusup ke desa tersebut. Namun, Ukraina sedang mengawasi dan menunggu setiap kesempatan untuk menyingkirkan para penyusup itu. Dan saat ini, bukan Rusia yang maju di Zaporizhia, melainkan Ukraina. Itu menurut Institut Studi Perang atau ISW. Dalam penilaian kampanye ofensif Rusia tanggal 29 Juli, ISW mengatakan pasukan Ukraina maju di Zaporizhia Barat pada serangan di tanggal sebelumnya. Rekaman arsip yang telah dipetakan secara geolokasi yang dipublikasikan pada 28 Juli dan bertanggal Juni 2026 menunjukkan pasukan Ukraina membersihkan gedung-gedung yang diduduki Rusia di timur laut Stepnohorsk, sebelah barat Orikhiv, yang menunjukkan bahwa pasukan Ukraina sebelumnya telah maju di wilayah tersebut. Jadi tampaknya pasukan Putin tidak lebih dekat untuk merebut Stepnohorsk dibandingkan saat Ukraina mengusir sebagian besar tentara itu pada bulan Mei. Hanya saja, sekarang kaki tangan Putin menghadapi masalah yang lebih besar. Prajurit Kolombia yang terlatih dengan baik dan mematikan bekerja bersama Ukraina untuk menjaga agar desa itu tetap bebas dari musuh. Prajurit Rusia tewas di tangan musuh yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dan kemungkinan besar ratusan bahkan ribuan tentara Kolombia lainnya akan segera masuk ke Ukraina. Kami telah memberikan Anda sedikit gambaran tentang situasi di Stepanihirsk saat ini. Tapi bagaimana jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Ukraina membebaskan desa itu sejak awal? Jika itu yang Anda cari, kami sudah menyiapkannya untuk Anda. Kami melaporkan tentang pembebasan Stepanihirsk saat itu terjadi, dan kami mengungkapkan mengapa hal itu sangat penting. Rekaman dramatis dari medan perang dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti permukiman itu dalam perjuangan untuk Zaporizhia sudah menanti Anda. Tonton videonya setelah Anda selesai di sini. Tapi sebelum pergi, kami harap Anda menikmati video ini. Jika iya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar menjadi salah satu yang pertama melihat video harian yang kami publikasikan di acara militer ini. Dan terima kasih sudah menonton.